Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa pasang headset kalian, siapkan kopi dan camilan, lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1. Di malam yang gelap, di bawah jalan layang di kota Laning, Xiao Chen yang tadinya linglung, tiba-tiba terbangun. Ini dia. Xiao Chen adalah satu-satunya orang kuat teratas di wilayah abadi Ziwei yang telah mencapai alam Kaisar Abadi. Kultivasinya tak tertandingi sepanjang masa dan dia dihormati oleh manusia dan dewa. Hari itu, Xiao Chen mencoba menerobos langit dan mencari alam yang lebih tinggi, namun ia menemui perubahan yang tidak terduga dan diserang oleh kekuatan yang tidak diketahui hingga meninggal. Mengapa aku tidak mati? Di mana tempat ini? Xiao Chen berdiri dan berencana untuk mengamati lingkungan sekitarnya, tetapi dia tidak berhati-hati dan hampir terjatuh. Anggota tubuhku kaku, seakan tak terkendali. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, sambil menatap lampu-lampu di rumah-rumah tidak jauh, dan rasa keakraban muncul di hatinya. Kemudian dia mengingat masa lalu dan tidak bisa menahan cemberut. Bumi, apakah aku kembali lagi? Selama bertahun-tahun berkultivasi, Xiao Chen mendapatkan banyak musuh, mengalami kesulitan yang tak terbayangkan, dan beberapa kali jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. 500 tahun yang lalu, dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Dia berjuang mati-matian untuk menerobos, menggunakan jimat pendobrak batas yang ditemukan di reruntuhan kuno, dan dengan paksa mendobrak pintu pesawat, dan secara tidak sengaja sampai ke bumi. Energi spiritual bumi telah habis, dan hanya ada sedikit praktisi. Ini adalah planet fana yang sangat bergantung pada teknologi. Bahkan jika Xiao Chen terluka, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat mengancamnya, jadi dia tetap tinggal dan memulihkan diri. 3 tahun kemudian, Xiao Chen menemukan jalan menuju langit berbintang dan meninggalkan bumi. Setelah puluhan tahun, ia akhirnya kembali ke negeri dongeng Ziwei. Sejak saat itu, ia berlatih dalam pengasingan selama 100 tahun, dan akhirnya mencapai puncak keabadian, membunuh semua musuh. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandinginya lagi. Namun, tanpa diduga, dia kembali lagi ke sini. Sepertinya bumi dan aku benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Xiao Chen tersenyum pahit. Situasi kali ini tampaknya lebih buruk daripada sebelumnya. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Mungkin ini juga menunjukkan bahwa jalanku tidaklah sempurna. Jika aku bisa memulai lagi, aku akan menemukan jalan yang lebih sempurna. Tatapan mata Xiao Chen tegas, persis seperti aspirasi Tao aslinya, yang tidak berubah. Yang kuinginkan bukanlah menyembah dewa dan Buddha, bukan menyembah langit dan bumi, bukan terikat oleh takdir, bukan bereinkarnasi, dan bukan terlibat dalam hubungan sebab akibat. Alam Kaisar Abadi sudah menjadi alam tertinggi di alam abadi Ziwei, tetapi Xiao Chen jatuh di bawah kekuatan tak dikenal itu, membuktikan bahwa ia belum mencapai alam yang diinginkannya. Dia belum sempurna. Mengapa kita harus merasa kasihan karena kehilangan hal-hal yang tidak sempurna? Jika dia mencoba lagi, dengan dasar dan referensi dari sebelumnya, dia pasti bisa melangkah lebih jauh. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Xiao Chen menenangkan diri, duduk bersila di tanah, mengesampingkan segala pikiran, dan fokus pada kultivasinya sendiri. Dihancurkan oleh kekuatan itu, jiwa Xiao Chen rusak parah, bahkan tidak 1/1000 dari masa jayanya, tetapi masih jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Terlebih lagi, Xiao Chen pernah menjadi Kaisar Abadi, berdiri di puncak jalan abadi. Meskipun kultivasinya telah hilang, ingatan, pengalaman, dan hati Tao-nya masih ada. Dia memejamkan mata, mengistirahatkan pikirannya, dan memfokuskan pikirannya pada asal-usul dan kesatuan alam semesta. Lambat laun, bab-bab seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiranku, berlalu dengan cepat bagaikan slide yang diputar secara otomatis. Salah satu dari teknik bela diri ini akan cukup untuk membuat orang berebut mendapatkannya seperti harta karun, tetapi dia hanya melihatnya sekilas dan membuangnya seperti sepatu usang. Akhirnya gambar itu membeku dan sebuah teknik bela diri yang tidak terlalu maju muncul dalam pikiranku. Teknik Ki pemelihara spiritual dan jiwa. Pada paruh kedua malam, hujan lebat turun di kota Laning, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen yang berada di bawah jembatan layang. Seni memelihara Ki dengan jiwa, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah memelihara dan menciptakan Ki dengan jiwa, sehingga meningkatkan kultivasi. Metode ini merupakan metode yang tidak lazim, yang umumnya dikenal sebagai metode tidak lazim, yang memerlukan kekuatan jiwa yang sangat tinggi, tetapi metode ini tepat untuk Xiao Chen saat ini. 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah 2 hari hujan lebat, akhirnya berhenti. Hari ini cerah dan berangin dengan banyak pejalan kaki di jalan. Pada saat ini, seorang pria berjas membantu seorang pria tua berambut putih berjalan perlahan menuju jalan layang. Ayah, kita sudah berjalan setengah hari, mengapa kita tidak kembali saja? Bujuk lelaki itu. Jangan terburu-buru, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan, ayo kita lihat. Saat mereka mendekat, mereka mendapati 7 atau 8 orang tergeletak di pagar jembatan layang, menunjuk dan berbicara di bawah, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu.
Orang tua itu tak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya karena penasaran. Ada sebuah danau yang luas di bawah jembatan layang. Akibat hujan lebat dalam 2 hari terakhir, permukaan air di danau tersebut naik dan airnya tampak bergolak. Di satu-satunya ruang terbuka di bawah jembatan, seorang anak laki-laki berusia sekitar 17 atau 18 tahun duduk bersila, tidak bergerak, seolah tidak menyadari segala hal di sekelilingnya. Orang tua itu tahu bahwa semua orang sedang membicarakan pemuda itu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi dengan pemuda itu. Seorang wanita parubaya melirik lelaki tua itu dan menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu. Dia duduk di sana selama 3 hari 3 malam tanpa makan atau minum, dan tidak bergerak. Apakah ada hal seperti itu? Orang tua itu tampak terkejut. Biasanya, orang dapat bertahan hidup 7 hari tanpa makanan, dan hanya 3 hari tanpa air. Pemuda ini tidak makan atau minum selama 3 hari, tetapi ia tampak baik-baik saja, berbeda dengan orang biasa. Dia sungguh menyedihkan, kata seseorang dengan penuh simpati. Dia tidak terlihat seperti pengemis dari pakaiannya. Mungkin sesuatu terjadi pada keluarganya. Mengapa kita tidak membantunya? Seseorang menyarankan. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan wajah persegi datang dan berkata, jangan tertipu oleh orang itu. Saya melihatnya bertinju di lantai bawah tadi malam. Dia penuh energi dan sepertinya tidak lapar selama beberapa hari. Mendengar hal itu, lelaki tua itu menatap lelaki setengah baya berwajah persegi itu dan bertanya, kamu bilang kamu melihatnya bertinju tadi malam. Saat itu ada lampu jalan. Meski cahayanya tidak bagus, kami masih bisa melihatnya. Pria parubaya berwajah persegi itu berkata, tinju anak itu cukup menarik. Beberapa orang menjadi marah setelah mendengar ini, dan merasa iba atas simpati mereka sebelumnya. Mereka berkata, kalau begitu dia tidak lapar, tetapi dia sudah kenyang dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Ayo, ayo, orang ini mungkin sedang mempermainkan kita. Banyak selebriti internet yang seperti ini sekarang, sengaja mencoba menarik perhatian. Ya, terakhir kali saya melihat seorang selebritas internet makan kotoran secara langsung. Itu keterlaluan. Dunia sedang menuju kehancuran. Setelah mengetahui kebenaran, orang-orang dipenuhi dengan penghinaan dan bubar. Ayah, kami ikut juga ya. Kata lelaki berjas itu dengan nada bosan. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, King Song, ayo turun dan lihat. Hah? Huo King Song bertanya dengan heran, ayah, apakah yang ayah bicarakan adalah kolong jembatan layang? Baiklah, mari kita pergi menemui orang itu. Kata lelaki tua itu dengan serius. Tidak, airnya mengalir deras di sana. Kalau kita tidak hati-hati. Kamu sudah dewasa, bagaimana mungkin kamu bisa begitu ceroboh? Kalau kamu tidak mau pergi, tinggallah di sini saja. Aku akan turun sendiri. Orang tua itu menjadi marah, meninggalkan Huo King Song, dan berjalan menyusuri jembatan layang sendirian. Huo King Song tidak punya pilihan selain mengejar dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah sampai di bawah jembatan layang. Dan pada saat ini, Xiao Chen yang sedang bermeditasi, perlahan membuka matanya. Fiuh, cukup untuk hari ini. Orang tua itu melihat Xiao Chen baru saja bangun dan bertanya, anak muda, kamu baik-baik saja. Xiao Chen menatap mereka berdua dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang bisa terjadi padaku. Dengan baik, orang tua itu terdiam sesaat. Huo King Song berpikir bahwa karena dia sudah datang ke sini, dia mungkin sebaiknya bertanya kepada Xiao Chen terlebih dahulu, terlepas dari apakah dia berbohong atau tidak, jadi dia berkata. Adik kecil, apakah kamu mengalami kesulitan? Beritahu paman, dan paman akan membantumu. Xiao Chen sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya, aku tidak butuh bantuan apapun, pergilah dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Huo King Song sedikit marah saat mendengar ini. Anak ini sangat kasar. Orang tua itu melangkah maju dan bertanya, jika kamu tidak punya sesuatu untuk dilakukan, mengapa kamu duduk sendirian di sini selama 3 hari? Tentu saja ada tujuannya. Xiao Chen tidak ingin memperhatikan mereka dan berbicara samar-samar. Ia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Teknik yang menyehatkan jiwa telah menunjukkan efek awalnya. Udara dalam tubuhnya melonjak, membuatnya merasa segar baik secara fisik maupun mental, seolah-olah ia telah terlahir kembali. Namun tak lama kemudian, rasa lapar pun menghampiriku. Saya tidak merasa lapar saat bermeditasi, tetapi sekarang saya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, saya masih manusia dan tidak bisa berpuasa. Xiao Chen mendesah tak berdaya. Kemudian, dia tiba-tiba mendapat ide dan menatap Huo King Song dan lelaki tua itu. Kalian ingin membantuku? Bagaimana kalau mentraktirku makan? Setelah beberapa saat terkejut, lelaki tua itu tersenyum ramah, tentu saja tidak masalah, sudah hampir waktunya makan siang. Huo King Song menggerutu beberapa patah kata karena tidak puas, aku tahu itu tipuan untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis. Bab 2. Phoenix Hotel sangat terkenal di kawasan East Street, kota Lanning. Hotel ini mewah,
memiliki layanan yang baik, dan rasanya lezat. Hotel ini selalu ramai saat jam makan. Ayah, aku sudah makan di restoran ini beberapa kali dan rasanya sangat enak. Aku ingin mengajakmu ke sini untuk mencobanya saat kau datang ke kota Lanning, tetapi sayangnya ada sesuatu yang membuatku menundanya. Aku sudah tua, dan indera perasaku sudah menurun. Tidak peduli seberapa lezatnya makanan itu, aku tidak bisa merasakannya dengan cara lain. Perlakukan saja Xiao Chen dengan baik. Dalam perjalanan ke sini, Xiao Chen memberitahukan namanya setelah beberapa obrolan santai. Demikian pula, Xiao Chen juga tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Huo Lin. Baiklah, aku mengerti. Huo Qingsong tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Chen dan mengira dia pasti pembohong. Namun, melihat bahwa dia masih muda, dia tidak memperdulikannya, lagi pula, dia hanya mentraktirnya makan. Huo Qingsong pergi ke meja depan dan bertanya, "Bos, apakah masih ada kamar pribadi yang tersisa?" "Ya, hanya ada satu kamar tersisa." Xiao Zhang, bawa beberapa tamu ke kotak 13. Seorang pelayan cantik datang dan membawa ketiga orang itu ke ruang pribadi di lantai 2. Saat memesan, Huo Qingsong menyerahkan menu kepada Huo Lin, yang kemudian menyerahkannya kepada Xiao Chen. "Xiao Chen, pesan saja apa yang ingin kamu makan, sama-sama." "Bagus." Xiao Chen sama sekali tidak sopan. Dia mengambil resep dan segera menyiapkan beberapa hidangan lezat. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuat Huo Qingsong sedikit kesal. Beberapa hidangan mahal bukanlah masalah besar. Dia tidak akan merasa bersalah bahkan jika dia menyajikan semua hidangan mahal di Phoenix Hotel. Yang membuatnya kesal adalah sikap Xiao Chen. "Apa ini? Konon katanya tamu harus menuruti kemauan tuan rumah, tapi Xiao Chen sama sekali tidak menganggap dirinya orang luar. Orang yang tidak tahu akan mengira Xiao Chen ada sangkut pautnya dengan mereka." "Tuan Huo, Anda tampak tidak senang." Xiao Chen menatap Huo Qingsong dengan ekspresi geli. Huo Qingsong mendengus, "Beraninya aku. Kaulah bos di sini." Huo Lin langsung memarahi, "Qingsong, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu?" "Ayah, dia." Huo Qingsong ragu-ragu sejenak, lalu matanya berkedip, menatap Xiao Chen dan bertanya. "Xiao Chen, aku sudah mentraktirmu makan malam. Sekarang, bisakah kau ceritakan apa yang kau lakukan di bawah jembatan layang itu? Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Xiao Chen mengangkat alisnya. "Apakah ada hal lain yang tidak bisa diceritakan?" "Bukan begitu, tapi kamu mungkin tidak akan percaya kalau aku memberitahumu." Xiao Chen mengambil cangkir teh dan menyeruput tehnya. Huo Qingsong berkata dengan nada sinis, "Kudengar kau berlatih tinju di sana pada malam hari dan bermeditasi di sana selama 3 hari. Kau berlatih tinju dan bermeditasi pada saat yang sama. Kau tidak akan mengatakan padaku bahwa kau sedang berkultivasi keabadian, kan? Jadi kamu sudah tahu itu." Xiao Chen tertawa, "Sebenarnya ada beberapa perbedaan, tapi tidak banyak." "Apa? Apakah kamu benar-benar mengolah keabadian?" Huo Qingsong tertegun sejenak, lalu dia mencibir, kata-kata dan ekspresinya penuh dengan penghinaan. Xiao Chen berkata dengan tenang, "Lucu sekali. Ini mungkin lelucon terlucu yang pernah kudengar tahun ini." Huo Qingsong tak kuasa menahan tawa, "Xiao Chen, apakah kau tahu siapa kami?" "Aku tidak tahu." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Huo Qingsong tertawa lagi dan berkata, "Tentu saja kamu tidak tahu bahwa kami bukan dari kota Lanning, tetapi dari ibu kota provinsi." "Oh." Xiao Chen menatap Huo Qingsong dengan tenang, "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa orang-orang dari ibu kota provinsi lebih unggul daripada yang lain?" "Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku lebih unggul darimu, tetapi aku yakin aku telah melihat lebih banyak darimu." Huo Qingsong merendahkan suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah melihat makhluk abadi yang sebenarnya. Trikmu terlalu kekanak-kanakan. Qingsong, kamu terlalu banyak bicara. Dia masih anak-anak." Huo Lin berkata dengan suara berat. "Benar sekali, mengapa aku harus bersaing dengannya?" Huo Qingsong menepuk-nepuk kepalanya, merasa sangat marah hingga bingung. Xiao Chen adalah seorang siswa berusia 17 atau 18 tahun. Apa yang dia katakan tentang kultivasi abadi seharusnya hanya lelucon. Mengapa dia harus menganggapnya begitu serius? Xiao Chen tidak meneruskan bicaranya, tetapi berpikir dalam hatinya. Seorang yang benar-benar abadi. Segera, dia menyadari bahwa Huo Qingsong tidak berbicara tentang seorang yang abadi, tetapi seorang pejuang. Seni bela diri kuno, yang telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini, terbagi menjadi kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal adalah mencabik harimau hidup-hidup, membelah kayu, dan memecahkan batu. Kekuatan internal juga merupakan kekuatan yang cerdas, yang dapat memindahkan beban seberat 1000 pon dengan sedikit usaha. Kekuatan seberat 1000 pon itu ada di baliknya. Bagaimanapun, Xiao Chen telah berada di bumi selama 3 tahun, jadi dia tidak sepenuhnya tidak tahu tentang bumi. Namun, membandingkan seni bela diri kuno dengan jalan orang abadi adalah hal yang menggelikan. Tingkatan seni bela diri kuno dibagi menjadi kekuatan eksternal,
kekuatan internal, bawaan, dan alkimia. Para pembudidaya abadi pada tingkat yang sama mungkin serupa dengan para prajurit dalam hal kekuatan, tetapi dalam aspek lain, mereka memiliki keunggulan besar atas para prajurit. Teknik yang digunakan oleh para kultivator dapat mengendalikan api, angin, petir, dan es, dan kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk memurnikan instrumen magis dan membuat jimat. Ketika ia mencapai tahap pembangunan fondasi, ia melatih kesadaran spiritualnya dan dapat mengusir musuh sejauh ribuan mil hanya dengan satu pikiran, yang jauh lebih unggul dari radar tercanggih di bumi. Sedangkan pada tahap ramuan emas, tubuh manusia dijadikan kuali, saripati dan tenaga dijadikan obat, dan roh dijadikan api, semuanya dibakar dan dilebur menjadi ramuan emas, sehingga terlepas dari daur 5 biji-bijian dan sungguh-sungguh mencapai bigu. Dalam kondisi tersebut, seseorang tidak perlu makan atau minum, tidak perlu tidur, dan rentang hidupnya meningkat hingga 500 tahun. Di mata orang awam, ini sudah dianggap abadi. Namun, di mata mereka yang sungguh-sungguh menjalani jalan menuju keabadian, ramuan emas hanyalah tahap awal. Xiao Chen tahu bahwa Huo Qingsong berpikiran sempit, dan dia tidak akan merendahkan dirinya untuk berdebat dengannya. Dia hanya mengambil cangkir teh dan menyesap 2 teguk teh. Harus saya akui, teh ini enak. Huo Qingsong diam-diam mengamati ekspresi Xiao Chen dan mencibir dalam hatinya, anak ini begitu santai dan nyaman bahkan setelah aku mengungkap tipu muslihatnya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Suasana di dalam kotak itu menjadi sedikit canggung. Hening sejenak dan tak seorang pun berbicara. Setelah beberapa menit, tiba-tiba terdengar pertengkaran di luar pintu, yang membuat ketiga orang itu berhenti bicara. Saudara Serigala, benar-benar tidak ada ruang tersisa di dalam. Mengapa kamu tidak pergi makan di tempat lain? Apa katamu? Kakak laki-lakiku ingin datang ke restoranmu untuk makan karena dia mempermalukanmu, dan kamu berani meminta kami pergi ke tempat lain. Apakah kamu tidak ingin melanjutkan bisnismu? Tidak. Jika kau tidak mau, keluarlah dari sini. Bang! Pintu kotak itu terbanting terbuka, dan seorang pria kekar masuk bersama 4 adik laki-lakinya dan melirik Xiao Chen dan 2 lainnya. Bukankah tempat ini masih kosong? Pemilik restoran berlari dan berkata, Kakak Serigala, mereka sudah memesan hidangannya. Makanannya belum disajikan, dan mejanya masih bersih. Bukankah itu tepat? Biarkan mereka makan di tempat lain. Ini, pemilik restoran itu tampak malu. Lupakan saja, aku akan memberitahu mereka. Saudara Wolf mendorong bos itu dan berteriak pada Xiao Chen dan 2 orang lainnya, kotak ini sekarang milikku. Kalian boleh pergi sekarang. Kenapa? Huo Qingsong berdiri dan melotot padanya. Saudara Wolf mencibir dan berkata, kakak tertuaku memiliki keputusan terakhir di wilayah Street ini. Huo Qingsong berkata dengan nada meremehkan, apa itu jalan timur kecil? Biar ku beritahu, margaku adalah Huo Qingsong dari keluarga Huo. Siapa Huo Qingsong? Kakak tertuaku adalah yang paling berkuasa di Street. Keluar dari sini sekarang juga dan jangan membuatku marah. Saudara Wolf tidak memberinya wajah apapun dan tampaknya belum pernah mendengar tentang Huo Qingsong. Kamu, Huo Qingsong sangat marah hingga wajahnya membiru. Kenapa? Kamu ingin bertarung? Saudara Wolf melangkah maju, otot-otot wajahnya bergetar, dia tampak ganas dan orangnya memaksa Huo Qingsong mundur. Pada saat ini, Xiao Chen tersenyum dan berkata, Tuan Huo, Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari ibu kota provinsi. Tidak ada seorang pun di sini yang mengenal Anda. Anda akan menderita jika bertarung dengan mereka. Huo Qingsong tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti situasinya. Dia hanya seorang pria sejati, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan Brother Wolf, belum lagi Brother Wolf memiliki 4 adik laki-laki di belakangnya. Orang-orang kuno mengatakan bahwa ketika seorang sarjana bertemu dengan seorang prajurit, ia tidak dapat menjelaskan alasannya dengan jelas. Ini mungkin menggambarkan situasi ini. Aku akan memanggil seseorang. Huo Qingsong mengangkat teleponnya dan bersiap untuk menelepon. Xiao Chen menambahkan, saya khawatir air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang dekat. Sebelum Anda dapat meminta bantuan, kami akan diusir. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Huo Qingsong mengira Xiao Chen sedang mengejeknya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah, bagaimana kalau kamu ikut? Xiao Chen duduk di kursi dan meregangkan tubuhnya, lalu berkata, tidak apa-apa. Lagi pula, aku perlu makan, dan aku tidak boleh membiarkan siapapun merusak suasana hatiku. Huo Lin takut kalau Xiao Chen akan bertindak gegabah, jadi dia cepat-cepat berkata, Xiao Chen, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Sebenarnya, masalahnya tidak serumit itu. Jika kamu ingin mereka mengalah, ada cara yang lebih langsung. Sambil berbicara, Xiao Chen mengambil sumpit di atas meja, merobek bungkusnya, mengeluarkan sebuah sumpit, dan berkata dengan mudah, hanya 1 sumpit yang dibutuhkan. Huo Lin tercengang ketika mendengar ini. Sumpit membuat kelima penjahat ini menyerah. Apakah ini lelucon?
Huo Qingsong tidak tahan dengan bualan Xiao Chen, jadi dia membanting meja dan berkata, jika kamu bisa mengusir mereka dengan sepasang sumpit, aku, Huo Qingsong, akan menurutimu hari ini. Saudara Wolf juga mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen dan menatapnya dengan marah. Apa yang kamu katakan, nak? Ketika Huo Qingsong hendak menelepon, Saudara Wolf benar-benar sedikit panik, takut kalau dia benar-benar menemui jalan buntu. Tetapi ketika Xiao Chen meminta sepasang sumpit untuk membuatnya menyerah, dia menjadi tidak yakin dan mengira Xiao Chen sedang menghinanya. Baiklah, hari ini aku akan melihat bagaimana kau bisa mengusir kami hanya dengan sepasang sumpit. Saudara Wolf hanya berdiri di sana, tidak bergerak maju maupun mundur, menatap Xiao Chen dengan tatapan provokatif. Mendengar ini, Xiao Chen mengangkat alisnya dan tersenyum dingin, kalau begitu. Sebaiknya kamu buka matamu dan lihat baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan sumpit di tangannya melesat keluar bagai anak panah yang tajam. Wus! Hanya terdengar suara keras menembus udara, dan gerakan mematikan itu datang tanpa ada yang menyadarinya. Sumpit itu langsung menembus bahu Wolf Brother dan menancap di dinding di belakangnya. Ledakan! Mata semua orang membeku, menatap dinding tebal di belakang mereka dengan ngeri. Di sana, separuh sumpit itu tertancap dalam ke dinding, dan separuhnya lagi terekspos keluar, tetapi ada noda darah menetes keluar, sungguh mengejutkan. Bab 3. Setelah keheningan singkat dan aneh, suasana pertama kali dipecahkan oleh teriakan memilukan dari Wolf Brother. Ah! Tanganku! Ada lubang di bahunya, dan bahkan Wolf Brother yang sudah berpengalaman dalam pertempuran pun tidak sanggup menahannya. Wajahnya menjadi pucat, dan dia jatuh ke tanah, melolong terus-menerus. Bagaimana mungkin? Huo Qingsong bingung, masih menatap sumpit. Itu hanya sumpit kayu, bukan pistol. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Huo Lin, yang melihat semuanya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, sungguh kekuatan internal yang mengerikan. Xiao Chen duduk tak bergerak di kursi. Dengan ayunan pergelangan tangannya yang kecil, sumpit itu terbang keluar dan menembus bahu Brother Wolf sejauh 4 atau 5 meter, lalu menancap di dinding. Jika bukan kekuatan internal, apalagi yang bisa dilakukan? Kekuatan internal adalah kekuatan yang terampil. Kekuatan itu dapat memindahkan beban seberat 1000 pon hanya dengan sedikit usaha. Kekuatan seberat 1000 pon itu ada di belakangnya. Kekuatan tenaga dalam terletak pada kata, keterampilan, yaitu mengeluarkan tenaga paling dahsyat dengan gerakan yang paling kecil. Sumpit kayu biasa dapat dengan mudah dipatahkan oleh seorang anak, tetapi di tangan seorang ahli bela diri kekuatan internal, sumpit itu menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan. Huo Lin tidak bisa tenang, dan berkata pada dirinya sendiri, saya telah melihat banyak pejuang energi internal, tetapi mereka yang dapat mencapai tingkat kemurnian ini jarang. Sebelumnya, Huo Qingsong mengejek Xiao Chen dengan mengatakan bahwa ia telah melihat seorang dewa sejati, namun Xiao Chen tidak membantah dan menganggapnya salah. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Xiao Chen sama sekali tidak mau repot-repot berdebat dengan Huo Qingsong, karena hal itu akan merendahkan statusnya. Mengabaikan keterkejutan orang lain, Xiao Chen hanya menatap Brother Wolf dengan acuh tak acuh dan bertanya, bagaimana, apakah sepasang sumpit ini cukup bagimu untuk pergi? Atau apakah aku perlu menggunakan sepasang sumpit kedua? Tubuh saudara Wolf bergetar hebat, dia memegang bahunya dan berkata dengan takut, cukup. Cukup, aku buta dan tidak mengenali orang hebat itu, tolong maafkan aku. Saudara Wolf tahu betul bahwa jika Xiao Chen mengarahkan sumpit ke kepalanya, dia pasti akan mati. Anda mengatakan pembunuhan itu melanggar hukum. Sungguh lelucon. Dengan kekuatan batin yang kuat seperti Xiao Chen, ada banyak orang penting yang ingin menjilatnya. Tidak sulit untuk membodohinya tentang penyebab kematian seorang gangster atau mencari kambing hitam. Kakak laki-lakinya, Zhao Biao, juga berhasil memikat seorang ahli kekuatan internal yang kuat beberapa tahun lalu, dan memperlakukannya seperti leluhur. Dia akan memberinya 30% dari keuntungan bisnis East Street setiap bulan. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda benar-benar dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kalau begitu, pergilah saja dan berhati-hatilah lain kali. Nada bicara Xiao Chen tenang, tetapi menampakkan keagungan yang teramat, membuat orang-orang merasakan perasaan tertekan yang menyesakkan. Ya, aku pasti akan mengingatnya. Saudara Wolf mengangguk berulang kali. Kakak Serigala. Keempat adik yang dibawa kakak Serigala kebingungan sepanjang waktu dan baru bereaksi sekarang. Saudara Serigala, maju. Saudara Wolf merendahkan suaranya dan bergegas pergi bersama keempat orang itu. Akhirnya tenang. Xiao Chen menahan ekspresinya dan berteriak kepada pemilik restoran di luar pintu, bos, saatnya menyajikan makanan. Aku sudah sangat lapar. Tuan, mohon tunggu sebentar, pesanan akan segera datang. Sang bos pun bergegas menuju dapur. Tuan Xiao, mohon maafkan ketidaktahuan saya sebelumnya. Huo Qingsong berdiri di hadapan Xiao Chen, merasa tidak nyaman. Untungnya,
saya tidak bertaruh tentang memakan kotoran atau bunuh diri, kalau tidak, akan sulit untuk mengundurkan diri sekarang. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika aku mengganggumu, aku tidak akan duduk di sini. Terima kasih telah mentraktirku makanan ini. Tidak, tidak, ini hanya makanan, tidak perlu disebutkan, tidak perlu disebutkan. Huo Qingsong menghela napas lega, berpikir bahwa dia benar-benar memiliki sikap seorang master. Atas desakan bos, makanan datang dengan cepat. Di meja makan, Huo Lin dan Huo Qingsong tampak sedikit menahan diri, hanya Xiao Chen yang makan dengan lahap. Setengah jam kemudian, Xiao Chen kenyang dan dalam suasana hati yang baik. Terima kasih atas keramah tamahannya. Saya masih ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Huo Lin dan Huo Qingsong ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak punya alasan untuk menahan Xiao Chen. Mereka dan Xiao Chen hanyalah kenalan biasa. Oh, benar juga. Xiao Chen yang baru saja keluar, tiba-tiba menoleh dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang ginseng teratai merah? Huo Lin berpikir sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, ginseng merah tampaknya merupakan bahan obat berharga yang memiliki fungsi memperkuat tubuh, menyehatkan tubuh dan mengisi kembali ki, dan juga dapat mengaktifkan sirkulasi darah. Saya sekarang yakin bahwa orang-orang di ibu kota provinsi benar-benar berpengetahuan luas. Ginseng teratai merah memang bermanfaat untuk menyehatkan ki, mengisi kembali tubuh, dan mengaktifkan sirkulasi darah. Xiao Chen memuji dan bertanya, apakah Tuan Huo baru-baru ini mengonsumsi ginseng teratai merah? Tidak. Huo Lin menggelengkan kepalanya. Kecuali aku sakit, aku tidak pernah minum obat untuk menjaga kesehatanku. Itu bagus. Huo Qingsong merasa ada sesuatu di balik kata-kata Xiao Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Xiao, apakah ada yang salah dengan kesehatan ayah saya? Tolong beri saya saran. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan begitu saja, tetapi aku ingin memberimu peringatan. Jika seseorang memberimu obat yang dicampur dengan ginseng kastanya air merah, jangan meminumnya. Hanya itu yang ingin kukatakan. Selamat tinggal. Xiao Chen berbalik dan pergi. Dunia ini begitu luas, dan ada begitu banyak orang berbakat. Hari ini, akhirnya aku memperluas wawasanku. Huo Lin dipenuhi dengan emosi. Faktanya, di lingkaran mereka, prajurit internal force tidak terlalu langka. Mereka telah melihat banyak dari mereka, dan keluarga Huo juga telah merekrut banyak dari mereka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun di satu sisi, Xiao Chen masih muda, tetapi dia telah mengolah energi internalnya dengan sempurna dan dapat mengendalikannya dengan bebas, yang sungguh langka. Kedua, ucapan dan perilaku Xiao Chen menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak. Dia berbicara dan tertawa dengan tenang, tanpa bersikap sombong atau tidak sabar. Auranya begitu kuat sehingga kedua orang lainnya merasa malu pada diri mereka sendiri. Huo Lin mengagumi kekuatan Xiao Chen, tetapi Huo Qingsong jelas lebih khawatir tentang kata-kata terakhir Xiao Chen. Apa cerita di balik ginseng teratai merah ini? Ada banyak serpihan kenangan dalam benak Xiao Chen. Sejauh yang diingatnya, orang tua Xiao Chen mengalami kecelakaan mobil 5 tahun lalu dan keduanya meninggal. Xiao Chen memiliki seorang kakak perempuan bernama Xiao Yufei, yang menjalankan perusahaan peninggalan orang tuanya di kota Lanning. Xiao Chen awalnya adalah seorang siswa SMA di kota kabupaten terpencil. Kali ini, atas permintaan kuat dari adiknya Xiao Yufei, ia akan pindah ke SMA kota. Namun, Xiao Chen sangat takut pada Xiao Yufei. Ketika dia tiba di kota Lanning, dia tidak berani menemuinya. Dia berkeliaran sendirian. Sayangnya, dia jatuh di bawah jembatan layang dan kepalanya terbentur batu, dan itu adalah tragedi. Xiao Chen memilah pikirannya dan mengikuti ingatannya, berjalan menuju perusahaan keluarga Xiao. Xiao Yufei berusia 21 tahun ini. Orang tuanya meninggal 5 tahun lalu, yang berarti dia mulai mengambil alih urusan perusahaan pada usia 16 tahun. Saat itu, dia tidak tahu apa-apa dan hanya dibimbing dan dibantu oleh beberapa senior di perusahaan. Dia telah sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah. Hanya dia yang tahu seberapa banyak kesulitan yang telah dia alami. Apa yang kau katakan? Xiao Chen datang ke kota Lanning 3 hari yang lalu. Di kantor presiden, Xiao Yufei tampak cemas setelah menerima berita dari tetangganya di kampung halamannya. Xiao Yufei telah sepakat dengan Xiao Chen sebelumnya bahwa dia akan datang dari kampung halamannya dalam beberapa hari ke depan, tetapi dia terlalu sibuk akhir-akhir ini dan harus bekerja lembur hingga dini hari setiap hari, jadi dia tidak punya waktu untuk menelepon dan bertanya. Sampai saat ini, dia akhirnya menemukan waktu untuk menelepon Xiao Chen, tetapi menemukan bahwa panggilannya tidak dapat tersambung, jadi dia menelepon tetangganya di kampung halamannya. Meskipun kampung halaman saya berada di kota kabupaten kecil yang terpencil, hanya dibutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke sana dengan mobil. Mengapa kita belum sampai di Lanning? Apakah terjadi sesuatu di jalan? Hilang selama 3 hari dan ponselnya tidak bisa dihubungi sudah sangat serius, dan Xiao Yufei merasa perlu menelepon polisi. Tepat pada saat itu,
bagian resepsionis perusahaan menelepon. Bos Xiao, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai saudaramu dan ingin bertemu denganmu. Mendengar ini, Xiao Yufei segera berkata, aku akan segera turun. Pas, biar aku bantu kamu memilah alur ceritanya. Tokoh utamanya bukan dari bumi. Dia datang ke bumi lebih dari 100 tahun yang lalu, tinggal di sana selama 3 tahun, lalu pergi. Sekarang sudah lebih dari 100 tahun kemudian, dan tokoh utamanya telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan memiliki tubuh seseorang dengan nama dan marga yang sama, jadi saudara perempuannya adalah saudara perempuan dari tubuh ini. Bab 4. Xiao Chen memasuki gedung kantor perusahaan keluarga Xiao. Resepsionisnya sangat sopan dan membantunya menyampaikan pesan kepada Xiao Yufei. Sambil menunggu, Xiao Chen melihat sekeliling. Meskipun gedung perkantoran ini tidak setinggi yang dibayangkan, dekorasi dan fasilitasnya sudah bagus dari segala aspek. Satu-satunya kekurangannya adalah lokasinya yang terpencil, jauh dari pusat kota. Bisnis utama perusahaan ini adalah kosmetik, dan memiliki merek sendiri. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kosmetik terlaris di pasaran, di bawah manajemen Xiao Yufei, kinerja sangat baik dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan tren peningkatan. Pada saat ini, dua karyawan wanita berpakaian jas lewat dan melirik Xiao Chen diam-diam. Apakah dia adik laki-laki Tuan Xiao? Dia cukup tampan, bukan? Dia baru berusia 18 tahun, seorang siswa SMA, jangan pernah pikirkan dia. Silakan saja. Aku baru saja lulus belum lama ini, jadi perbedaan usia kita tidak terlalu jauh. Oh, kamu benar-benar punya perasaan padaku. Kalau saja kamu punya 1/10 dari kecantikan dan temperamen Tuan Xiao, kamu mungkin masih punya kesempatan. Gadis sialan, kau mau berkelahi. Xiao Chen mendengarkan percakapan antara keduanya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Jangan membuat masalah lagi, Tuan Xiao ada di sini. Bisik seorang wanita. Begitu dia selesai berbicara, aula di lantai pertama segera menjadi jauh lebih sunyi, dan Xiao Chen juga mendongak. Xiao Yufei sangat cantik. Tingginya 1,7 meter membuatnya tampak sangat tinggi. Ia mengenakan setelan hitam dan memiliki pinggang ramping. Dia memiliki fitur wajah yang halus, sepasang mata yang indah di bawah alis yang melengkung, dan kulit seputih salju, yang benar-benar sempurna. Yang lebih membuat orang lain takjub adalah temperamennya yang dewasa dan tenang, bagaikan Dewi Es yang tidak bisa diganggu-gugat. Xiao Yufei menuruni eskalator dan menatap Xiao Chen sekilas. Sedikit kecemasan melintas di wajahnya. Berpura-pura tenang, dia berjalan di depan Xiao Chen dan menatapnya dengan saksama sejenak. Setelah memastikan bahwa Xiao Chen baik-baik saja, Xiao Yufei berkata dengan nada dingin, ikuti aku. Sambil berbicara, Xiao Yufei berjalan keluar. Sepertinya dia sudah terbiasa mempertahankan sikap ini di depan orang luar, sama halnya kepada semua orang. Xiao Chen memahami pikiran Xiao Yufei dan mengikutinya keluar. Xiao Yufei membawa Xiao Chen ke Audi putih dan membuka pintu. Masuklah ke mobil. Aku akan mengantarmu ke apartemenmu terlebih dahulu. Perusahaan sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi aku mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengurusmu. Xiao Chen berdiri di sana dengan linglung, kau tidak punya sesuatu untuk ditanyakan padaku. Aku menunggumu untuk memberitahuku, kata Xiao Yufei saat dia duduk di kursi pengemudi. Jadi begitulah. Xiao Chen menyentuh dagunya dan masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, Xiao Yufei balas menatap Xiao Chen dengan ekspresi agak aneh di wajahnya. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Tidak apa-apa, aku hanya sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu terlihat banyak berubah. Xiao Yufei tidak bercanda. Dalam kesannya, Xiao Chen sangat takut padanya dan selalu menundukkan kepalanya dan alisnya tertunduk di depannya. Saat ini, tampaknya sedikit berbeda. Tapi bukan itu intinya. Xiao Yufei menyalakan mobil dan bertanya, sekarang bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi di jalan? Xiao Chen mulai mengarang kata-kata yang tidak masuk akal, saya bertemu teman sekelas di jalan dan pergi ke rumahnya untuk bermain selama beberapa hari. Hanya itu. Xiao Yufei jelas tidak mempercayainya, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya yang tanpa cacat. Xiao Chen bertanya balik, menurutmu apa lagi? Bagaimana dengan ponselmu? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Ponsel. Xiao Chen tertegun sejenak, berpikir bahwa ponsel itu pasti jatuh ke danau, jadi dia berkata, ponsel itu hilang. Mungkin dicuri di dalam mobil. Xiao Yufei memutar matanya ke arah Xiao Chen dengan jengkel, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak relevan seperti itu tanpa tersipu atau gugup? Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Sikap ini membuat Xiao Yufei tidak berdaya. Dia tahu dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Lupakan saja, senang sekali kau kembali. Kita bisa bicarakan ini nanti. 20 menit kemudian, kami tiba di apartemen Xiao Yufei. Lingkungan apartemennya bagus, tetapi bagaimanapun juga, itu disewakan, dan untuk presiden dan ketua sebuah perusahaan, itu tampaknya agak rendah kelasnya.
Dengan kemampuan keuangan Xiao Yufei saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membeli villa kelas menengah di kota Laning, tetapi dia telah menginvestasikan semua bakat dan sumber daya keuangannya ke dalam perusahaan. Dia memiliki cetak biru bisnisnya sendiri dalam benaknya dan telah bekerja tanpa lelah untuk mencapainya. Xiao Yufei mengajak Xiao Chen jalan-jalan sebentar ke seluruh ruangan dan perabotan, lalu menyerahkan seikat kunci kepadanya dan berkata, "Kamu harus beradaptasi dulu, aku masih harus kembali ke perusahaan." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu urus saja urusanmu sendiri dan jangan khawatirkan aku." Xiao Yufei melirik Xiao Chen dan bergegas turun. Dia jelas peduli, tapi dia pura-pura tidak peduli. Dia pasti sangat kesepian. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya, menepis pikirannya yang tak karuan. Sekarang aku harus berusaha keras untuk memulihkan kultivasiku. Tidak peduli di dunia manapun, kekuatan yang kuat adalah satu-satunya modal untuk bertahan hidup. Jadwal Xiao Yufei yang padat sebenarnya merupakan hal yang baik bagi Xiao Chen, karena itu berarti dia memiliki lebih banyak ruang untuk menyendiri dan melakukan lebih banyak hal yang ingin dia lakukan. Teknik Ki pemelihara jiwa bagaikan iga ayam bagiku di masa lalu, tetapi kini ini adalah metode terbaik bagiku. Dengan jiwaku yang puluhan kali lebih kuat daripada jiwa orang biasa, aku dapat dengan mudah menembus batasan kultivasiku dan menghasilkan pasokan energi internal yang tak terbatas di tubuhku. Ki merupakan fondasi dan tubuh utama seorang kultivator. Seniman bela diri kuno mengejar kekuatan batin, tetapi seringkali dibutakan oleh kekuatan yang dangkal. Faktanya, kekuatan batin juga dirangsang oleh Ki internal, dan Ki adalah akarnya. Ketika praktisi kultivasi berlatih Ki, mereka jelas lebih memerhatikan esensinya. Dari sudut pandang ini, seni bela diri kuno sudah kalah. Tentu saja, kesenjangan ini tidak disebabkan oleh fakta bahwa para kultivator abadi lebih pintar daripada seniman bela diri kuno, tetapi oleh perbedaan lingkungan. Para pendahulu seni bela diri secara alami memahami bahwa Ki adalah akarnya, tetapi energi spiritual bumi tipis dan sumber spiritualnya hampir habis. Dalam lingkungan seperti itu, terlalu sulit untuk menyerap Ki langit dan bumi untuk digunakan sendiri, jadi seni bela diri diciptakan. Seiring berjalannya waktu, bumi memasuki zaman akhir Dharma, orang-orang tidak lagi memiliki konsep keabadian, dan seni bela diri kuno menjadi metode yang misterius dan mendalam. Namun, itu hanya berlaku bagi orang biasa. Xiao Chen pernah mencapai puncak jalan keabadian. Meskipun lingkungannya sulit sekarang, ia memiliki keyakinan untuk kembali ke puncak. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai berlatih teknik transformasi kekaisaran lagi. Hasilnya pasti tak terduga. Xiao Chen memasuki keadaan meditasi lagi, dan teknik terlarang muncul dalam pikirannya. Ketika ia mencapai puncak jalan keabadian dan tak terkalahkan di dunia, ia mengasingkan diri selama 100 tahun, menggunakan 30.000 keterampilan tingkat tinggi yang telah dikumpulkannya sepanjang hidupnya untuk menciptakan keterampilan baru. Ketika teknik ini pertama kali muncul di dunia, seluruh negeri ajaib Ziwei bergemuruh dengan guntur, galaksi 9 hari terbalik, waktu dan ruang musnah, dan fenomena aneh muncul dengan 5 karakter besar, seni abadi ekstrim kaisar. Seni bela diri buatan manusia diciptakan, dan langit dan bumi memberinya nama. Hal aneh semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah seni bela diri, jadi tidak berlebihan untuk menyebut Huangji Huaxianjue sebagai seni bela diri terlarang. Dia pernah curiga bahwa kekuatan misterius yang menyerangnya ada hubungannya dengan Huangji Huaxianjue. Bab 5. Keterampilan yang dikumpulkan oleh Xiao Chen mencakup hampir semua aspek, termasuk seni bela diri, keabadian, agama Buddha, sihir, dewa, hantu, senjata, alkimia, formasi, pengobatan, jimat, rahasia spiritual, del. Metode budidaya semua ladang diintegrasikan bersama untuk menciptakan teknik abadi yang terbaik. Mengolah teknik abadi kekaisaran sama saja dengan terlibat dalam ribuan bidang di waktu yang sama. Penekanan Huangji Huaxianjue bukan pada kata Huang atau Xian, tetapi pada kata Hua. Perubahan berarti evolusi dan penalaran, dari tidak ada menjadi ada, menciptakan sesuatu dari tidak ada. Taoisme mengatakan bahwa Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segalanya. Huangji Huaxianjue memiliki efek yang sama. Jika Anda menguasai Huangji Huaxianjue, secara teori Anda dapat mengembangkan metode apapun di dunia. Jika Anda menguasai satu metode, Anda dapat menguasai semua metode. Saat itu, Xiao Chen sudah berada di puncak jalan keabadian, dan dia tidak dapat menemukan saingan di dunia ini. Bahkan jika dia menciptakan seni transformasi kekaisaran, itu tidak akan berguna dan hanya bisa menjadi pelengkap saja. Dan sekarang dia mulai berlatih lagi, dia akhirnya dapat memverifikasi keefektifan Huangji Huaxianjue. Xiao Yufei memilih untuk pulang kerja lebih awal hari ini. Saat kembali ke apartemen, Xiao Chen baru saja menyelesaikan pelatihannya. Setelah mencoba selama setengah hari, dia menemukan bahwa Huangji Huaxianjue tampaknya terikat pada jiwanya, dan tidak sulit untuk mempraktikkannya, dan itu datang secara alami. Setelah kurang dari setengah hari, saya sudah melangkahkan kaki ke ambang pintu.
Xiao Yufei melihat sekeliling ruangan dan mendapati tidak banyak perubahan sejak dia pergi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Xiao Chen, apa yang telah kamu lakukan selama setengah hari ini? Xiao Chen meregangkan badan dan berkata, aku tidur siang. Apakah kamu lelah karena datang dari rumah teman sekelasmu? Xiao Yufei bertanya sambil merapikan meja di ruang tamu dan menggelar kotak makan siang yang dibawanya. Kita makan cepat hari ini saja, besok aku akan menyewa juru masak. Xiao Chen berjalan ke meja, melirik makanan cepat saji yang tampak mewah, lalu menatap Xiao Yufei dan bertanya, kamu tidak bisa memasak. Kalimat ini sepertinya menyentuh titik lemah Xiao Yufei. Dia mendongak dan menatap Xiao Chen, wajahnya sedikit memerah dan mendengus, tidak. Xiao Chen menyentuh hidungnya dan berkata, baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi lupakan saja soal meminta bibi memasak, aku akan melakukannya sendiri. Sebenarnya, Xiao Chen tidak ingin memiliki orang luar tanpa alasan, karena akan merepotkan. Apa kamu yakin? Xiao Yufei sedikit terkejut. Xiao Chen tidak sendirian di kampung halamannya. Dia memberikan sejumlah uang kepada tetangganya dan meminta mereka untuk menjaga Xiao Chen. Kamu sudah dewasa, dan kamu benar-benar perlu belajar untuk mandiri. Xiao Yufei memikirkannya, mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ada 20.000 yuan di kartu ini. Kamu bisa menggunakannya untuk membeli beberapa pakaian dan ponsel, dan sisanya bisa digunakan untuk biaya hidup. Meskipun Xiao Chen tidak pernah suka menerima bantuan dari wanita, terkadang dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa uang di bumi, jadi dia menerima kartu bank. Setelah makan malam, Xiao Chen mandi dan menonton TV sebentar. Xiao Yufei memperhatikan bahwa Xiao Chen sedang bosan, dan berkata, aku punya komputer di kamarku, kamu bisa memindahkannya ke kamarmu, lagi pula aku jarang memainkannya. Tak perlu. Xiao Chen tidak tertarik pada komputer, tetapi piano di sudut menarik perhatiannya. Qin. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen bukan hanya seorang kaisar abadi, ia juga ahli dalam puisi, lagu, kaligrafi, catur, dan melukis. Hanya saja di dunia kultivator abadi, hal-hal ini tidak mencolok. Di antara semuanya, sitar merupakan alat musik yang sangat istimewa bagi Xiao Chen. Setelah menempuh jalan menuju keabadian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia mempunyai satu penyesalan, karena seorang wanita. Setelah wanita itu meninggal dunia, ia menciptakan sebuah lagu untuknya yang berjudul Peerless Beauty. Sejak saat itu, ia hanya memainkan musik ini pada piano. Apakah kamu tertarik dengan piano? Xiao Yufei menghampiri dan bertanya. Ini pertama kalinya saya bermain piano, tetapi musik adalah hal yang luar biasa. Terkadang musik lebih langsung dan lebih kuat daripada kata-kata dan dapat mengekspresikan emosi dengan lebih baik. Xiao Chen menekan beberapa tuts dengan ringan dan bertanya, kapan kamu belajar piano? Saya belajar sedikit dari Xiyun, pada tingkat amatir. Pada saat ini, Xiao Yufei tiba-tiba tampak terkejut, ngomong-ngomong, ulang tahun Xiyun yang ke-18 seminggu lagi, kamu seharusnya tidak melupakannya, kan? Xia Xiyun. Sebuah nama dan wajah murni muncul di benak Xiao Chen. Keluarga Xia dan Xiao adalah sahabat lama. Leluhur mereka memiliki persahabatan yang erat, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun, dan mereka lebih dekat dari saudara kandung. 10 tahun yang lalu, orang tua Xiao Chen dan orang tua Xia Xiyun datang ke kota Lanning bersama-sama untuk memulai bisnis. Mereka saling membantu dan mencapai kesuksesan besar. Sayangnya, 5 tahun lalu, orang tua Xiao Chen mengalami kecelakaan dan perusahaan diserahkan kepada Xiao Yufei yang berusia 17 tahun. Xiao Yufei tidak memiliki pengalaman dan perusahaan sempat terpuruk. Baru dalam 2 tahun terakhir perusahaan mulai membaik. Selama 10 tahun ini, keluarga Xia telah membuat langkah besar dan telah menciptakan keajaiban bisnis di kota Lanning dan telah menjadi salah satu keluarga teratas. Saat ini di Lanning, hampir semua bisnis di Jalan Putih berada di bawah naungan keluarga Xia. Tanpa bantuan keluarga Xia selama beberapa tahun terakhir, Xiao Yufei sendiri tidak akan mampu membalikkan keadaan dan menyelamatkan perusahaan. Karena kedua keluarga itu begitu dekat, Xiao Chen dan Xia Xiyun yang tumbuh bersama tentu saja dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil. Tetapi lebih dari 2 tahun yang lalu, ketika mereka berdua naik kelas dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas, Xia Xiyun pindah dari kota kelahirannya di kabupaten itu ke sekolah menengah atas kota Lanning, tetapi Xiao Chen menolak untuk pindah. Alasannya adalah karena dia ditolak saat menyatakan cintanya. Xiao Chen menyukai Xia Xiyun sejak dia masih kecil, tetapi Xia Xiyun tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Xiao Chen, dan dia memperlakukan Xiao Chen lebih sebagai teman atau saudara. Jadi ketika Xiao Chen menyatakan cintanya hari itu, Xia Xiyun ketakutan namun tetap menolak. Proses pengakuan dan penolakan tidak memiliki gelombang besar atau perkembangan selanjutnya, juga tidak ada cerita, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, jangan ganggu yang muda dan miskin. Akhir ceritanya sangat polos dan membosankan. Dunia tidak berputar di sekitar Anda, dan hanya karena Anda menyukai orang lain, mereka belum tentu menyukai Anda. Itu haknya untuk menolak.
Saat ini, jika Anda belum pernah ditolak atau dicampakkan beberapa kali, Anda akan malu untuk mengatakan bahwa Anda pernah menjalin hubungan. Tentu saja, meskipun Xiao Chen tidak lagi mengganggu Xia Xiyun setelah itu, dia tetap merasa tertekan di dalam hatinya. Dia takut bertemu Xia Xiyun lagi dalam waktu dekat. Jadi, dia bersikeras untuk tetap tinggal di kampung halamannya dan bersekolah sendirian. Dalam 2 tahun terakhir, Xiao Chen dan Xia Xiyun hampir tidak pernah berhubungan kecuali pertemuan singkat selama liburan. Xiao Yufei mengetahui cerita ini, jadi dia menasihati, Xiao Chen, keluarga Xia telah melakukan kebaikan besar kepada kita. Meskipun kamu dan Xiyun tidak bisa bersama, jangan membuat hubunganmu dengannya menjadi terlalu canggung. Jangan khawatir, aku tidak akan begitu marah dengan masalah sekecil itu. Bisakah kau benar-benar melupakannya? Xiao Yufei bertanya dengan sedikit keraguan, lalu apa yang kau pikirkan tadi? Xiao Chen berkata dengan santai, seseorang sedang berulang tahun, aku sedang memikirkan hadiah apa yang akan kuberikan. Ya, benar. Ulang tahun ke-18 itu sangat penting. Kamu harus memikirkan dengan matang hadiah apa yang akan kamu berikan padanya. Bagaimana kalau begini, aku akan mentransfer 50.000 yuan lagi kepadamu, dan kamu bisa membeli hadiah apapun yang kamu inginkan sendiri. Bab 6. Xiao Yufei bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, lalu makan di kantor. Meskipun mereka tinggal serumah, dia dan Xiao Chen hampir tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama. Namun, Xiao Chen senang menyendiri dan tenang, dan terus berlatih Huang Ji Huaxian Jue, sambil menyehatkan jiwa dan raganya. Namun, energi spiritual di bumi terlalu tipis. Mempraktikkan seni memelihara jiwa dan raga saja mungkin akan memberikan hasil yang baik pada awalnya, tetapi seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi, efeknya akan berangsur-angsur melemah. Kita harus merencanakan ke depan dan membuat rencana lebih awal. Setelah menyelesaikan pelatihannya hari itu, Xiao Chen bangkit dan meninggalkan apartemen, bersiap untuk berjalan-jalan. Pertama-tama, ia pergi ke beberapa toko obat herbal terdekat dengan maksud untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat langka. Dengan kemampuannya saat ini, memurnikan pil tingkat tinggi mungkin sedikit merepotkan, tetapi menyiapkan beberapa obat spiritual dasar bukanlah masalah. Namun, ia kecewa karena tanaman herbal langka yang beredar di pasaran ternyata tidak terlalu tua atau hanya palsu, dan tidak banyak yang disukainya. Benar-benar seperti yang diduga, pedagang yang tidak bertanggung jawab merajalela. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain untuk sementara waktu meninggalkan ide mengumpulkan ramuan obat dan malah menuju ke pasar barang antik yang lebih terkenal di kota Laning. Taman Rainbow. Barang-barang di pasar barang antik bahkan lebih palsu daripada barang-barang di pasar obat herbal. Mungkin hanya 1% yang asli dan 9% yang palsu. Kebanyakan orang yang datang ke sini akan tertipu, dan hanya beberapa ahli yang dapat menemukan beberapa harta karun. Namun, sebagai seorang kultivator abadi, kata ahli tidak cukup untuk menggambarkan Xiao Chen. Dia dapat mengetahui secara kasar tahun dan kualitas barang hanya dengan sekali pandang. Di luar Taman Rainbow, terdapat banyak kios yang memajang berbagai benda aneh dan ganjil, yang sekilas tampak sangat realistis. Kebanyakan wisatawan akan menemukan 1 atau 2 kios yang menarik perhatian mereka saat berjalan-jalan, dan kemudian asyik menawar dengan pemiliknya. Xiao Chen adalah pengecualian. Dia melewati semua kios seolah-olah dia baru saja mengunjungi objek wisata dan melangkah ke pavilion Rainbow. Yang tidak diperhatikan Xiao Chen adalah di antara kerumunan, 2 pria berpakaian mewah saling menatap dengan ketakutan di mata mereka. Xiao Tao, bukankah orang itu tadi? Kau benar, dia adalah ahli yang kutemui di Hotel Phoenix hari itu. Luka saudara Wolf belum sembuh. Dia ada di pavilion Rainbow, apa yang harus kita lakukan? Cepat dan laporkan pada Bos Zhao. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Ya, ayo berangkat. Dibandingkan dengan suasana ramai di luar, jumlah orang di dalam pavilion Rainbow jauh lebih sedikit. Orang-orang yang berbelanja di Taobao luar semuanya berharap untuk mencoba keberuntungan mereka dan menemukan barang dengan harga terendah. Namun, pavilion Rainbow berbeda. Pavilion ini merupakan satu-satunya toko barang antik resmi di Taman Rainbow dan memiliki latar belakang yang membuat orang lain curiga. Jika Anda mengalami kekalahan di sini, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas nasib buruk Anda. Jika Anda mengajukan pertanyaan, konsekuensinya akan mengerikan. Tentu saja, keunggulan pavilion Rainbow adalah barang-barang asli yang dijual di sana jauh lebih banyak dibandingkan dengan kios-kios pinggir jalan di luar. Oleh karena itu, para wisatawan lebih suka berbelanja di luar, sedangkan orang-orang yang berstatus lebih suka datang ke sini. Saat Xiao Chen masuk, pemilik toko segera menghampirinya sambil tersenyum dan bertanya, "Anak muda, ada perlu apa?" Lihat saja. Xiao Chen melirik barang-barang antik yang tak terhitung jumlahnya yang dipajang dan menemukan bahwa memang ada beberapa barang asli, tetapi tidak ada satupun yang diinginkannya. Lukisan-lukisan dan kaligrafi terkenal itu, perunggu, pedang kuno, porselen dan sebagainya, betapapun berharganya semuanya itu, hanyalah setumpuk sampah di matanya.
Pemilik toko terus memperhatikan ekspresi Xiao Chen, dan melihat bahwa dia tetap acuh tak acuh. Dia berkata, jika orang-orang ini tidak puas, mereka bisa naik ke atas dan melihatnya. Xiao Chen menaiki tangga dan tiba di lantai 2. Dibandingkan dengan lantai pertama, barang-barang di lantai 2 jelas memiliki kualitas lebih tinggi, dan ada lebih dari selusin wisatawan yang memilih barang-barang pada saat ini. Xiao Chen langsung menemukan artefak giok, karena giok kualitas terbaik dapat menyimpan energi spiritual dan dapat digunakan olehnya. Namun tak lama kemudian matanya tertarik oleh seuntai tasbih yang ditaruh di atas meja, dan ia pun menampakkan ekspresi bingung. Saudaraku, Anda memiliki visi yang unik. Seorang laki-laki yang agak gemuk datang, melepaskan rosario, dan berkata dengan wajah berseri-seri. Rosario ini mungkin bukan barang antik, tetapi memiliki sejarah yang panjang. Rosario ini dibuat oleh Master Sun Yide dari Balai Wuxin dan memiliki fungsi untuk menangkal kejahatan dan menghindari bencana. Sun Yide dari Balai Wuxin. Mungkinkah dia punya hubungan dengan klan Yuxiao? Xiao Chen mengerutkan kening dan pikirannya kembali ke 500 tahun yang lalu. Tentu saja, 500 tahun dihitung berdasarkan waktu di negeri Dongeng Ziwei. Kecepatan waktu yang mengalir di bumi dan di negeri Dongeng Ziwei berbeda. Jika dikonversi ke waktu bumi, jumlahnya sekitar 150 tahun. Saat itu, dia belum mencapai status kaisar abadi. Dia dikepung dan diserang oleh musuh-musuhnya. Dia secara tidak sengaja datang ke bumi menggunakan jimat pemecah batas. Dia terluka parah dan jatuh koma selama beberapa saat. Dia diselamatkan oleh seorang biarawati tua. Biarawati tua itu adalah pemimpin sekte seni bela diri kuno yang disebut Sekte Yuxiao. Untuk membalas kebaikannya, Xiao Chen menyumbangkan banyak sumber daya dan keterampilan kepada Sekte Yuxiao, dan juga secara pribadi mengajarinya banyak metode pemurnian senjata dan alkimia. Saat itu, Xiao Chen memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di ruang penyimpanannya, dan dia hanya terluka, dan kultivasinya tidak sepenuhnya hilang. Tidak ada seorang pun di bumi yang bisa menjadi lawannya. Namun, dia merasa bahwa bumi bukanlah tempat untuk tinggal lama, jadi dia tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Dia hanya diam-diam membantu Sekte Yuxiao untuk bangkit, jadi hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Setelah 3 tahun pemulihan di Sekte Yuxiao, Xiao Chen akhirnya meninggalkan bumi. Saat ia pergi, Sekte Yuxiao sudah berada di puncak kejayaannya dan dapat disebut sebagai sekte yang paling disegani di Tiongkok. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan berkata, biarkan aku melihatnya. Tidak apa-apa untuk melihatnya, tetapi Anda harus berhati-hati agar tidak merusaknya. Pria yang agak gemuk itu agak khawatir, lagi pula, Xiao Chen tidak terlihat seperti pemuda kaya. Xiao Chen mengambil rosario, meletakkannya di telapak tangannya, diam-diam mengaktifkan kekuatan spiritualnya sendiri, dan merasakan kehangatan yang berasal dari rosario. Itu memang metode yang sama yang aku ajarkan pada Yu Xiaomen. Xiao Chen sudah menyimpulkan dalam benaknya bahwa Sun Yide dari Balai Wuxin memiliki hubungan dengan Sekte Yuxiao, dan bahkan mungkin merupakan keturunannya dari generasi yang berbeda. Berapa harganya ini? Lelaki yang agak gemuk itu ragu sejenak, lalu bertanya untuk memastikan, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Menawarkan. Lelaki yang agak gemuk itu menghitung sejenak dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan menjualnya kepadamu seharga 30.000. 30.000. Begitu harganya diumumkan, Xiao Chen tahu bahwa pria gemuk itu tidak tahu nilai barang itu, atau lebih tepatnya, orang-orang di Pavilion Rainbow tidak tahu nilai barang itu. Tasbih Rosario disempurnakan menjadi alat ajaib, yang diberkati dengan kekuatan spiritual dan dapat bertahan terhadap kerusakan luar yang lebih parah. Misalnya, jika Anda membawa tasbih dan tertembak, Anda hanya akan terluka oleh kekuatan benturannya saja, sedangkan peluru akan terhalang. Tentu saja, kekuatan pertahanan senjata ajaib itu bergantung pada keterampilan pemurninya. Kalau saja Xiao Chen yang memurnikan senjata ajaib itu, peluru itu pasti akan bisa diblok sepenuhnya, bahkan tanpa ada kekuatan tumbukan sama sekali. Ada beberapa syarat untuk memicu pertahanan senjata sihir. Pertama, senjata itu harus disucikan. Kedua, senjata itu hanya akan dipicu ketika kekuatan eksternal cukup kuat untuk menimbulkan ancaman serius bagi pembawanya. Tidak perlu khawatir akan menyia-nyiakannya. Senjata ajaib seperti itu setara dengan kehidupan ekstra. Orang-orang akan membelinya berapapun uang yang mereka keluarkan. Hanya 30.000 saja sudah terlalu murah. Melihat Xiao Chen yang lamban bicara, si pria gemuk mengira Xiao Chen merasa harganya terlalu tinggi, dan tak dapat menahan diri untuk berkata dengan malu, saudaraku, ini sudah harga terendah, tidak bisa lebih rendah lagi. Baiklah, saya beli saja, gesek kartunya. Xiao Chen mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada pria gemuk itu. Namun pada saat itu, terdengarlah suara yang keras, tunggu, aku mau untayan manik-manik ini. Xiao Chen dan pria gendut itu menoleh ke belakang secara bersamaan, lalu melihat seorang pria muda jangkung kurus dan seorang wanita muda berjalan ke arah mereka. Tuan, apakah Anda juga menginginkan rosario ini? Pria gemuk itu ragu-ragu, tapi pemuda ini.
Sebelum lelaki gemuk itu sempat menyelesaikan perkataannya, pemuda itu memotongnya dengan tangannya, menatap Xiao Chen dengan pandangan menghina, dan berkata dengan enteng, aku akan membayar 2 kali lipat harganya. Bab 7. Double. Ketika lelaki gemuk itu mendengar ini, matanya langsung berbinar. Rosario ini diperoleh secara tidak sengaja. Dikatakan bahwa Rosario ini dibuat oleh Sun Yide dari Wuxintang, tetapi bahkan staf internal mereka tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Rosario itu sudah ada di sini selama beberapa tahun. Banyak orang yang bertanya tentangnya, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan Xiao Chen, orang lain tidak dapat membuktikan apakah Rosario itu asli atau palsu. Efek defensif dari Rosario hanya bekerja 1 kali. Setelah dipicu, ia menjadi seperti sampah dan kehilangan nilainya, sehingga tidak dapat digunakan untuk eksperimen. Tanpa kemampuan untuk melakukan eksperimen dan memverifikasi keaslian, tidak seorang pun akan merasa tenang, dan sebagai hasilnya, produk tersebut belum terjual. Rosario itu awalnya dihargai lebih dari 100.000 yuan, tetapi kemudian harganya terus turun. Sekarang saya hanya ingin menjualnya dengan harga puluhan ribu yuan, keuntungan apapun adalah keuntungan yang bagus. Namun sekarang setelah mendengar pemuda itu mengatakan akan membayar 2 kali lipat harganya, bagaimana mungkin si gendut tidak tergoda? Tuan, Anda mengatakan 2 kali lipat harganya, apakah Anda serius? Pemuda itu mendengus, aku selalu menepati janjiku. Baiklah, kalau begitu aku akan menjualnya kepadamu. Si pria gemuk menjadi bersemangat. Dia bisa menghasilkan banyak uang kali ini. Tunggu. Pada saat ini, Xiao Chen menyela mereka berdua dan mendengus, kalian mengobrol dengan sangat antusias, apakah kalian pikir aku tidak ada? Pria muda jangkung itu menatap Xiao Chen sambil setengah tersenyum, apakah kamu bersedia membayar 2 kali lipat juga? Tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun ada 70.000 yuan di kartu yang diberikan Xiao Yufei, dia mampu membayar 2 kali lipat jumlahnya, tetapi tidak perlu menyia-nyiakannya dengan mudah. Sebelum kamu datang, benda ini sudah ada di tanganku. Siapa cepat dia dapat, jadi benda ini milikku. Dan harga yang kudengar adalah 30.000, jadi aku hanya akan menawar 30.000. Mendengar hal itu, si gendut menjadi sedikit marah. Kamu belum bayar, transaksi kita belum selesai, tidak masuk hitungan. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, sejak benda itu sampai ke tanganku, benda itu sudah menjadi milikku. Pria gemuk itu berkata dengan marah, kamu menggunakan logika bandit. Pemuda itu pun tersenyum sinis dan berkata, wah, kalau nggak punya duit, jangan sok keren. Lihat saja betapa miskinnya kamu. Li Bin, diamlah. Wanita di sebelah pemuda itu mulai memarahinya. Namun jika melihat wanita berusia 20-an itu, dia terlihat cantik dan anggun, mengenakan sweater putih dan celana jeans biru tua. Dia memiliki keanggunan seorang wanita muda dan kesederhanaan gaya. Karena dia datang lebih dulu, dia pasti punya prioritas dibanding kita. Wanita itu menceramahi Li Bin dan mengangguk sedikit pada Xiao Chen sebagai isyarat sopan. Hal ini membuat Xiao Chen berpikir lebih tinggi tentangnya. Li Bin bingung dan berkata dengan sedih, Suan Ying, bukankah kamu sudah memperhatikannya? Mengapa kamu tidak menginginkannya lagi? Tentu saja saya menginginkan barang-barang itu, tetapi saya harus menjelaskannya dengan jelas kepada mereka. Lin Xuanying merasa bahwa Li Bin terlalu sombong. Terus terang saja, dia sama sekali tidak punya sopan santun. Kali ini dia benar-benar menyesal telah membiarkannya ikut. Mengabaikan Li Bin, Lin Xuanying melangkah maju dan berkata kepada Xiao Chen, teman sekelasku, meskipun kamu datang ke sini lebih dulu, aku ingin tahu apakah kamu dapat menyerahkan Rosario ini dan memberikannya kepadaku. Tidak. Xiao Chen sangat lugas. Dia hanya mengucapkan 2 patah kata dan langsung menolak. Lin Xuanying. Dia pikir jika dia merendahkan postur tubuhnya dan menunjukkan cukup banyak muka, Xiao Chen mungkin akan setuju, dan paling buruk akan ada ruang untuk negosiasi. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ditolak begitu saja. Nak, jangan menolak bersulang lalu minum dan kehilangan. Li Bin menatap Xiao Chen dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Li Bin, tidak bisakah kau minggir saja? Lin Xuanying mendorong Li Bin menjauh dan terus menarik emosi dan akal sehat Xiao Chen. Teman sekelas, benda itu sangat berarti bagiku, berikan saja padaku dan aku akan memberimu uang. Arti penting. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, dan dia bertanya, apakah kamu tahu asal-usulnya? Lin Xuanying mengangguk, tentu saja aku tahu, tapi aku tidak bisa memberitahumu detailnya secara langsung. Tidak enak kalau hanya mengatakan, lalu melupakannya. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu karena itu juga punya arti khusus bagiku. Lin Xuanying tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti Xiao Chen, yang tidak mau melepaskan tasbihnya. Melihat Xiao Chen tidak tergerak oleh bujukannya, Li Bin mulai mengedipkan mata pada pria gemuk itu, bos, giliranmu untuk berbicara. Kepada siapa kamu menjual barang-barang ini? Pria gemuk itu mengerti. Xiao Chen tidak terlihat seperti orang yang berstatus tinggi. Di sisi lain, Li Bin sombong dan mendominasi.
Dia jelas percaya diri dan bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Apakah perlu mempertimbangkan ini? Wah, aku tidak akan menjual barang-barang itu lagi padamu. Kembalikan padaku. Nada bicara pria gemuk itu sangat tidak bersahabat, sangat berbeda dengan nada bicaranya di awal. Bagaimana jika aku bilang aku tidak ingin mengembalikannya? Xiao Chen menjawab dengan alis dingin. Jujur saja, meskipun Rosario adalah sesuatu yang dekat dengannya, dia tidak selalu membutuhkannya. Itu tergantung pada suasana hatinya. Sayangnya, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Tidak. Pria gemuk itu mencibir, apakah kamu tahu di mana ini? Beraninya kamu datang ke sini dan bertindak liar. Xiao Chen berkata dengan tenang, aku terbiasa bersikap liar dan tidak pilih-pilih tempat. Setelah kata-kata ini diucapkan, Fatih, Li Bin, dan Lin Xuanying semuanya tercengang. Dia terbiasa menjadi liar dan tidak pernah memilih lokasi. Apakah dia seorang penjahat atau dia sombong? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan meriah, seolah memuji Xiao Chen atas keberaniannya. Tak lama kemudian, orang-orang melihat seorang lelaki setengah baya berbaju kain berjalan ke arah mereka dengan langkah megah. Ketika lelaki gemuk itu melihat orang itu datang, dia bergegas menghampiri dan berkata dengan hormat, Tuan Feng, Anda datang di waktu yang tepat. Anak ini. Feng Qian memotong perkataannya dengan lambaian tangannya dan berkata, meskipun dia hanyalah iblis kecil, karena aku sudah bertemu dengannya, aku akan menghadapinya. Minggirlah. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Tuan. Pria gemuk itu minggir. Semua orang di lantai 2 pavilion Rainbow memperhatikan apa yang terjadi di sini, dan ketika mereka melihat Feng Qian, ekspresi mereka berubah. Feng Qian kebetulan ada di sini, dan segalanya tidak akan berakhir baik. Anak itu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Mengapa dia harus datang ke sini untuk membuat masalah ketika ada tempat lain untuk membuat masalah? Yah, ku dengar Feng Qian adalah ahli bela diri horizontal, sangat kuat, dan kejam. Dulu, para pengacau itu pasti akan mengalami patah tulang jika bertemu dengannya. Li Bin juga melirik Feng Qian beberapa kali, dan berkata dengan nada sombong di samping Lin Xuanying, Xuanying, langkah orang ini mantap, dan lengannya kuat dan bertenaga. Jelas bahwa dia adalah seorang master yang telah berlatih seni bela diri eksternal hingga ekstrim. Anak itu akan menderita kerugian. Li Bin bisa melihatnya, begitu pula Lin Xuanying, jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Chen. Feng Qian melangkah maju, menatap langsung ke arah Xiao Chen, dan berkata dengan penuh minat. Setan kecil, tidak dapat dipungkiri bahwa kamu gila, tetapi kamu juga sangat tidak beruntung karena kamu bertemu denganku hari ini. Siapa kamu? Tanya Xiao Chen. Feng Qian berkata dengan arogan, namaku Feng Qian, dan akulah yang bertanggung jawab atas tempat ini. Aku tidak perlu berurusan dengan bocah nakal sepertimu, tetapi kamu kurang beruntung dan kebetulan aku ada di dekat sini hari ini. Siapa tahu siapa yang kurang beruntung? Xiao Chen berkata sambil mencibir dan menyimpan rosario di tangannya. Tindakan seperti itu sama saja dengan provokasi. Berani sekali kau. Serahkan barang-barangmu. Feng Qian berteriak keras dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih lengan Xiao Chen. Hati-hati. Lin Xuanying mengingatkannya tanpa sadar, tetapi tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Itu terjadi dalam sekejap mata. Sebelum tangan Feng Qian menyentuh Xiao Chen, tangan Xiao Chen mencegatnya dengan tajam dan malah mencengkeram jari Feng Qian. Oh, kucing berkaki 3. Sambil tersenyum sinis, Xiao Chen memutar tangannya dengan keras. Klik. Suara tulang jari yang patah terdengar renyah dan enak didengar. Ah! Kelima jari Feng Qian patah, dan dia berteriak seperti babi yang disembelih. Dia terkejut dan marah, menatap Xiao Chen, kamu juga seorang pejuang. Memalukan. Xiao Chen mendengus dingin dan memukul Feng Qian dengan keras dengan punggung tangannya. Bang! Feng Qian tersambar petir dan terlempar sejauh 3 meter. Ia menyemburkan banyak darah dan pingsan. Tiba-tiba, seluruh lantai 2 pavilion Rainbow menjadi sunyi. Kedua pria itu bertarung hanya dalam beberapa tarikan napas. Orang-orang di sekitar mereka mengira Xiao Chen akan diberi pelajaran yang buruk, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Bab 8. Bagaimana mungkin Feng Qian pingsan? Setelah menyadari apa yang terjadi, semua orang yang hadir sangat terkejut. Di daerah Jalan Timur, Feng Qian sangat terkenal dan semua orang mengenalnya. Konon katanya ia pandai berlatih kungfu, memiliki lengan yang kuat untuk melawan harimau dengan tangan kosong, dan dengan mudah mengalahkan 10 penjahat sendirian, menunjukkan keberanian dan sifatnya yang tak terkalahkan. Namun, sekarang dia berhadapan dengan seorang pemuda kurus dan terbunuh dalam hitungan detik setelah konfrontasi. Dia terlalu lemah. Mungkinkah rumor itu salah? Orang awam menyaksikan kegembiraan, para ahli mengamati pintu masuk. Sebagai seorang ahli, Lin Xuanying menarik napas dalam-dalam. Seorang penguasa kekuatan internal.
Alasan mengapa Lin Xuanying tidak menghentikan Feng Qian tadi adalah karena dia menyadari bahwa Xiao Chen mungkin memiliki beberapa keterampilan kungfu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar mengembangkan kekuatan internal. Ini bukan masalah sepele. Sialan, apa mereka berdua sedang berakting? Li Bin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan berpikir bahwa Feng Qian pastilah seorang aktor yang disewa oleh Xiao Chen. Meskipun dia adalah seorang master yang sangat terampil dari seni bela diri eksternal, dia muntah darah setelah disentuh 2 kali. Kemampuan aktingnya terlalu berlebihan. Lin Xuanying melotot padanya. Tolong lebih berhati-hati. Bagaimana kekuatan internal bisa dibandingkan dengan kungfu eksternal? Kamu baru saja menentangnya. Pikirkan bagaimana ini akan berakhir. Mendengus. Li Bin mendengus dingin, ekspresinya suram dan tidak yakin, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bos gendut itu juga kebingungan saat ini. Dia menatap kosong ke arah Feng Qian yang pingsan hanya dengan satu gerakan, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang sedang kamu lakukan? Sambil berteriak keras, seorang laki-laki setengah baya berwajah persegi memimpin belasan orang kekar dan menyerbu dengan kecepatan yang dahsyat. Bos Zhao. Bos gendut itu berlari karena terkejut, seakan-akan dia melihat seorang penyelamat. Bos Zhao, ada orang yang membuat masalah di sini, dan dia telah melukai Feng Qian. Tolong ambil alih. Zhao Biao melirik Feng Qian yang terbaring tak sadarkan diri di tanah, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan pria gendut itu, lalu berteriak dengan marah. Qian Buoqiang, apa kamu benar-benar gila? Qian Buoqiang sangat bingung dengan tamparan itu hingga matanya berkaca-kaca. Dia bertanya, Bos Zhao, mengapa Anda memukul saya? Enyah. Zhao Biao menendang Qian Buoqiang menjauh, berjalan cepat ke arah Xiao Chen, dan berkata dengan hormat. Saya tidak tahu Anda akan datang. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Xiao Chen menatap Zhao Biao dengan aneh, lalu tiba-tiba menyadari, orang yang bernama Saudara Serigala, apakah dia bawahanmu? Zhao Biao meminta maaf, saya kurang ajar dan telah menyinggung guru. Jika guru ingin menghukum saya, Zhao bersedia menerima hukuman atas nama Anda. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, dia cukup bijaksana. Karena aku sudah melepaskannya saat itu artinya aku tidak berniat mempermasalahkannya lagi, tapi lain kali aku tidak akan melakukannya lagi. Tentu saja, jika lain kali kau tidak menghukumnya, aku sendiri yang akan melakukannya. Zhao Biao senang karena Xiao Chen jauh lebih mudah diajak bicara daripada prajurit internal yang telah direkrutnya. Jika dia bisa mengalahkan Xiao Chen, dia pasti akan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk dirinya sendiri di masa depan. Apakah pavilion Rainbow milikmu? Tanya Xiao Chen. Zhao Biao menjawab, Anda juga dapat mengatakan bahwa saya memiliki saham yang lebih besar. Kemudian, dia menyadari bahwa Xiao Chen datang ke sini, kemungkinan besar karena dia tertarik pada sesuatu, jadi dia menawarkan kesopanannya lagi. Jika kamu menyukai sesuatu, tanyakan saja, dan itu akan menjadi permintaan maaf Zhao. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu orang baik. Jangan pukul orang yang sedang tersenyum. Setelah Zhao Biao mengatakan ini, betapapun marahnya Xiao Chen, dia tidak akan melampiaskannya padanya. Tetapi pada saat ini, Li Bin sekali lagi mengucapkan ejekan yang tidak pantas, 2 katak di dalam sumur. Zhao Biao ingin pamer di depan Xiao Chen, jadi dia menunjuk Li Bin dan berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan seorang master seperti itu. Tuan. Li Bin mencibir, di matamu, apakah para pejuang kekuatan internal dianggap tuan? Saat Li Bin melihat Xiao Chen menjatuhkan Feng Qian dalam satu pukulan, dia memang sedikit tidak dapat menerimanya pada awalnya, tetapi kemudian dia merasa lega. Dia tidak sebaik Xiao Chen, tetapi dia masih memiliki keluarga Li dan keluarga Lin. Dia hanya seorang seniman bela diri yang cukup beruntung untuk mengembangkan kekuatan internal. Tidak ada yang istimewa. Zhao Biao sangat cerdas. Ia menyadari bahwa Li Bin adalah orang yang luar biasa. Ia membungkuk dan berkata, saya belum meminta nasihatmu. Sedangkan aku, mungkin kamu tidak mengenalku, tetapi kamu pasti mengenal orang di sebelahku. Li Bin menunjuk Lin Xuanying dan berkata, dia adalah cucu dari tabib agung Lin Xingcheng, Lin Xuanying. Ekspresi Zhao Biao berubah ketika mendengar ini, dan dia berseru, Lin Xingcheng, dokter nomor 1 di Tiongkok. Benar sekali. Kata Li Bin dengan bangga, sebagai dokter jenius nomor 1 di Tiongkok, bahkan prajurit bawaan harus menghormati kakek Lin. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang prajurit kekuatan batin belaka? Prajurit bawaan. Zhao Biao menarik napas. Prajurit Xiantian terkenal dan disebut Grandmaster. Hanya ada sekitar selusin prajurit Xiantian di seluruh Tiongkok. Sejauh pengetahuannya, hanya ada 2 pendekar bawaan di Provinsi Jiangnan, dan keduanya berada di ibu kota provinsi. Mereka dihormati oleh 3 keluarga besar dan memiliki status yang sangat tinggi. Tidak mungkin seorang prajurit bawaan muncul di tempat kecil seperti kota Lanning. Li Bin berkata bahwa prajurit bawaan harus menghormati dokter jenius Lin Xingcheng, yang menunjukkan status dan pengaruh Lin Xingcheng di Tiongkok.
Li Bin, kaulah yang punya sesuatu untuk dibanggakan. Lin Xuanying berkata dengan marah, kakekku dihormati. Apa hubungannya denganmu? Xuanying, aku. Diam. Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, jangan muncul di hadapanku lagi. Li Bin merasa Lin Xuanying benar-benar marah, jadi dia cepat-cepat berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa, jangan marah. Lin Xuanying mendengus, lalu menghadap Xiao Chen lagi dan berkata, Tuan, saya minta maaf jika saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Namun, apapun yang terjadi, Rosario di tangan Anda sangat penting bagi saya. Tolong bantu saya demi kakek saya. Lin Xuanying memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sebelumnya, karena melihat Xiao Chen masih muda, dia memanggilnya teman sekelas. Sekarang setelah melihat kekuatan Xiao Chen yang luar biasa, dia langsung mengubah panggilannya menjadi Tuan, dan dia sangat rendah hati dan meminta bantuan dengan cara yang tepat. Akhirnya, dia menggunakan nama kakeknya, yang merupakan kombinasi antara taktik lunak dan keras. Jika orang lain, akan sulit menolak permintaannya. Namun, Xiao Chen bukanlah orang biasa, dan tetap tidak tergerak. Dia berkata dengan tenang, kamu telah mengatakan semua hal baik dan buruk. Apakah aku harus percaya padamu ketika kamu mengatakan kamu adalah cucu Lin Xingcheng? Lin Xuanying terkejut dan berkata dengan cemas, tapi Lin Xingcheng benar-benar kakekku. Xiao Chen berkata, sulit untuk meyakinkan tanpa bukti apapun. Zhao Biao mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen dan setuju, benar sekali, kamu punya mulut sendiri, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Ada banyak penipu akhir-akhir ini, tidak ada jaminan bahwa kamu bukan penipu. Li Bin ingin berbicara untuk membela Lin Xuanying, tetapi ketika dia memikirkan peringatan Lin Xuanying, dia tidak berani berbicara dan hanya bisa menahannya dengan tidak nyaman. Lin Xuanying memikirkannya, lalu mengeluarkan kartu identitasnya dan memberikannya kepada Xiao Chen, ini kartu identitasku, aku tidak akan berbohong. Xiao Chen melirik kartu identitas itu dan berkata, kartu identitas itu hanya bisa membuktikan bahwa namamu adalah Lin Xuanying, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa kakekmu adalah Lin Xingcheng. Zhao Biao menimpali, ya, ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini, belum lagi tidak seorang pun tahu apakah cucu perempuan Lin Xingcheng bernama Lin Xuanying. Anda, Lin Xuanying ingin mengumpat mereka, kedua orang ini menyanyikan lagu yang sama, sungguh menyebalkan. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Zhao Biao memandang Xiao Chen, dan Xiao Chen bertanya, karena kamu adalah cucu Lin Xingcheng, kamu pasti telah mempelajari keterampilan medis Lin Xingcheng, kan? Lin Xuanying tanpa sadar berkata, kakek memang mengajariku, tetapi keterampilanku jauh lebih rendah daripadanya. Itu saja. Tepat ketika semua orang kebingungan, mereka melihat Xiao Chen melangkah maju, menggunakan Huangji Huaxianjue untuk melakukan gerakan dalam Sutra Racun. Buku petunjuk racun adalah seperangkat keterampilan racun yang dikumpulkan oleh Xiao Chen di kehidupan sebelumnya. Keterampilan ini dapat membuat energi internal membawa racun, dan bahkan menutupi seluruh tubuh, membunuh orang tanpa terlihat. Pada saat ini, saat Xiao Chen bergerak, tenaga dalamnya yang murni berubah menjadi kekuatan racun, terkumpul di ujung jarinya, dan melesat lurus ke arah Li Bin. Tidak seorang pun menyangka Xiao Chen akan tiba-tiba menyerang, tidak seorang pun menyangka dia akan menyerang Li Bin. Li Bin sendiri tentu saja benar-benar bingung dan tidak punya waktu untuk menghindar. Sebuah jari yang membawa gas hitam beracun mengenai dahi Li Bin. Massa hitam segera muncul di antara kedua alis Li Bin, dan dengan cepat menyebar, menelan dan membasahi kulit di sekitarnya. Dalam sekejap, racunnya menyebar ke seluruh tubuh. Anda, Li Bin tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ia jatuh ke tanah dengan mata terbelalak. Tidak ada sehelai kulit pun yang utuh di tubuhnya. Semuanya hitam. Li Bin. Lin Xuanying menjerit, dan naluri dokternya membuatnya berjongkok tanpa sadar dan segera memeriksa kondisi Li Bin. Tidak ada napas, suhu tubuh turun tajam, jantung berhenti berdetak, ini. Lin Xuanying berkeringat dingin dan menatap Xiao Chen dengan ngeri, kau membunuhnya. Xiao Chen berkata, tidak, dia hanya diracuni. Racun ini dapat melumpuhkan saraf seluruh tubuh dan membuat orang dalam keadaan mati suri. Karakteristiknya sama dengan sengatan listrik. Meracuni dan memalsukan kematian. Ya, sekarang Anda punya waktu 10 menit untuk merawatnya. Xiao Chen tampak tenang, tetapi seolah-olah dia adalah dewa kematian, dia mengucapkan kata demi kata. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dia akan benar-benar mati. Bab 9. 10 menit. Bagaimana mungkin? Bahkan kakekku tidak bisa melakukannya. Lin Xuanying membelalakkan matanya, merasa bahwa Xiao Chen bersikap terlalu tidak masuk akal. Xiao Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lin Xuanying tentangnya, dan berkata dengan tenang, jika kakekmu bahkan tidak bisa melakukan ini, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah dokter terkenal yang sia-sia. Kakek saya adalah dokter terbaik di Tiongkok. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam bidang kedokteran. Bagaimana mungkin dia hanya sekadar nama tanpa arti? Lin Xuanying marah. Dia bisa mentolerir apapun kecuali jika ada yang memfitnah reputasi kakeknya.
Xiao Chen bersikap tenang dan kalem, itu tergantung pada bagaimana Anda bertindak. Saya harus mengingatkan Anda bahwa 1 menit telah berlalu, dan Anda masih memiliki 9 menit untuk menyelamatkan orang. Ekspresi Lin Xuanying berubah dan dia memeriksa kondisi Li Bin lagi. Namun, semakin teliti dia memeriksanya, semakin pucat wajahnya. Ia dan kakeknya telah menangani banyak penyakit sulit dan rumit serta kasus keracunan, tetapi situasi saat ini membuatnya tidak berdaya. Keadaan mati suri Li Bin sama saja dengan ciri-ciri sengatan listrik, tetapi esensinya berbeda. Racun yang tertinggal di dalam tubuh adalah yang paling merepotkan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Lin Xuanying menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen, memohon, aku tidak bisa menyelamatkannya dengan kemampuan medisku. Jika kamu punya penawarnya, tolong berikan padaku. Meskipun dia menyinggungmu dengan kata-katanya, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Kau mudah sekali menyerah. Bukankah kau cucu dari seorang dokter ajaib yang mengaku dirinya sendiri? Aku mengaku aku penipu, oke. Aku tidak mau Rosario lagi. Cepat ambil penawarnya. Ini nyawa yang dipertaruhkan. Meskipun Lin Xuanying terkadang membenci Li Bin, keluarga Lin dan keluarga Li memiliki hubungan yang dekat. Jika Li Bin meninggal di sini, bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Tidak ada penawar untuk racun ini. Xiao Chen memberikan jawaban yang paling putus asa. Apa? Lin Xuanying hampir terjatuh ke tanah. Tanpa penawarnya, apakah Li Bin benar-benar akan mati? Sepertinya 1 menit telah berlalu, dan dia hanya punya waktu 8 menit lagi untuk hidup. Xiao Chen masih menghitung waktu. Dia seperti penonton, acuh tak acuh terhadap kehidupan manusia dan menonton dengan dingin. Lin Xuanying menggigil tak dapat dijelaskan, dan hawa dingin tak berujung muncul dalam hatinya. Saat pertama kali bertemu Xiao Chen, dia mengira dia hanya seorang pelajar biasa. Namun, pada saat ini dia menyadari bahwa Xiao Chen adalah iblis berdarah dingin. Dari awal hingga akhir, Xiao Chen mempertahankan sikap yang sama. Tidak peduli apakah Anda memprovokasi dia atau memujinya, di matanya, Anda hanyalah karakter kecil yang tidak penting dalam permainannya, keberadaan yang paling rendah hati. Tidak, kita harus mencobanya. Lin Xuanying tahu bahwa kemungkinannya tipis, tetapi dia tidak bisa hanya melihat Li Bin mati di depannya, jadi dia mengeluarkan sepasang jarum emas dan sepasang jarum perak. Ada 24 jarum perak dan hanya 9 jarum emas. Xiao Chen menatap Lin Xuanying dengan penuh minat, apakah kamu akhirnya serius? Lin Xuanying tidak sempat memperhatikan apa yang dikatakan Xiao Chen. Dia memfokuskan pikirannya dan dengan cepat mencabut jarum perak dan menusukkannya ke lebih dari selusin titik akupuntur penting di tubuh Li Bin. Jika kasusnya keracunan, titik akupuntur harus disegel untuk melindungi organ dalam dan meridian jantung, sehingga racun tidak dapat menyerang bagian tubuh yang fatal untuk sementara waktu dan memperpanjang hidup orang yang keracunan. Ini adalah penilaian paling mendasar bagi seorang dokter. Xiao Chen mengenali identitas Lin Xuanying sebagai seorang dokter dan berbicara dengan nada penuh penghargaan, tetapi segera mengubah topik pembicaraan. Sayangnya, racun ini dimurnikan oleh energi internalku. Racun ini berbeda dari racun biasa. Racun ini dapat menginfeksi seluruh tubuh dalam sekejap. Sudah terlambat bagimu untuk menutup titik akupuntur sekarang. Ini, Lin Xuanying menggigit bibirnya erat-erat. Tak lama kemudian, dia mengambil keputusan, mengeluarkan 2 jarum emas, dan menusukkannya ke 2 pelipis Li Bin. Gerakannya terampil, skalanya tepat, dan waktunya terkontrol dengan baik. Lumayan, puji Xiao Chen. Lin Xuanying pura-pura tidak mendengarnya dan terus berkonsentrasi mencabut jarum emas ketiga dan keempat dan menusukkannya ke titik akupuntur Shao Chong di tangan kiri dan kanannya. Kali ini Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengerutkan kening. Lin Xuanying terus mencabut jarum emas kelima dan keenam dan menusukkannya ke titik akupuntur Yongkuan kiri dan kanan Li Bin. Berikutnya, jarum emas ke-7. Jarum ke-7. Lin Xuanying tidak terlalu memikirkan 6 suntikan pertama, tetapi dia tidak dapat memulai dengan suntikan ke-7. Kakek bilang bahwa 6 suntikan pertama hanyalah suntikan dasar, tetapi 3 suntikan terakhir akan menentukan keberhasilan atau kegagalan pengobatan. Anda tidak boleh memberikan suntikan sembarangan kecuali Anda benar-benar yakin. Lin Xuanying berkeringat deras, jantungnya berdebar kencang, dan tangan yang memegang jarum terus-menerus gemetar. Karena dia tahu jika suntikannya salah, Li Bin bisa langsung mati. Dalam kasus itu, Li Bin tidak diracun sampai mati, tetapi dibunuh olehnya. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Lin Xuanying menarik napas dalam-dalam, membidik titik akupuntur Bai Hui milik Li Bin, dan hendak menusuknya. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba memegang pergelangan tangannya, mencegahnya memasukkan jarum. Apa yang kamu lakukan? Lin Xuanying benar-benar membenci Xiao Chen saat ini. Sangat tabu untuk diganggu selama akupuntur. Gangguan ini benar-benar menguras semua keberanian yang telah dikumpulkannya dengan susah payah.
Titik-titik akupuntur ditemukan dengan sangat akurat, tetapi bukankah kakekmu memberitahumu bahwa jarum ketujuh dari 9 jarum Xuanyang adalah untuk mentransfer Qi, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa mencapai tingkat kekuatan internal. Begitu Xiao Chen mengatakan ini, Lin Xuanying langsung menatapnya dengan kaget, apakah kamu tahu 9 jarum yang misterius? 9 jarum Xuanyang merupakan rahasia keluarga Lin, dan orang luar seharusnya tidak mengetahuinya. Namun, Xiao Chen tidak hanya mengetahui nama 9 jarum Xuanyang, tetapi juga mengetahui dengan jelas bahwa jarum ketujuh adalah untuk mentransfer Qi, dan juga mengetahui kondisi untuk akupuntur. Siapa dia? Apakah dia ada hubungannya dengan keluarga Lin? Atau dia murid kakekku dari luar? Jangan bertanya lagi. Karena kamu memang cucu Lin Xingcheng, aku tidak akan mempersulitmu kali ini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengulurkan tangan besarnya dan mengambil jarum emas, yang langsung ditusukkannya ke titik akupuntur Bai Hui milik Li Bin. Jarum ketujuh adalah Qidu, yang juga dikenal sebagai jarum emas Duxue. Jarum ini memadatkan energi internal dan mencairkannya menjadi jarum emas, yang perlahan meresap ke dalam Bai Hui. Lin Xuanying menyaksikan dengan gugup dari samping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain selain kakeknya melakukan 9 jarum Xuanyang, dan dia merasa bahwa teknik Xiao Chen tampaknya lebih terampil daripada kakeknya. Xiao Chen tidak berhenti dan langsung menusukkan jarum emas lainnya ke tengah alis Li Bin. Gas beracun dapat disuntikkan dari sini dan tentu saja dapat juga dikeluarkan dari sini. Jarum ke-8, bimbingan ilahi. Dalam sekejap, awal dan akhir saling merespons, dan 7 jarum pertama semuanya teraba. Di bawah bimbingan energi internal yang disuntikkan sebelumnya, gas beracun mengalir kembali dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke tengah alis, dan akhirnya menyembur keluar dari tengah alis. Ketika gas beracun itu keluar, Xiao Chen melepaskan energi internalnya untuk menutupinya, menyebabkannya mencair dan menetes ke tanah. Warnanya hitam pekat dan sedikit korosif. Hanya setelah belasan detik, racunnya hilang dan Li Bin kembali ke warna normalnya, tetapi dia masih terlihat sedikit sakit. Kemudian, Xiao Chen segera mencabut jarum emas dan perak yang ditusukkan ke tubuh Li Bin. Apakah dia baik-baik saja? Lin Xuanying bertanya pada Xiao Chen dengan lemah. Tanpa menunggu Xiao Chen menjawab, Li Bin yang sedang terbaring di tanah tiba-tiba membuka matanya, berjuang untuk berdiri, dan menunjukkan sedikit kebingungan. Apa yang terjadi padaku barusan? Xiao Chen berkata, aku akan membawamu ke gerbang neraka untuk merasakan kehidupan. Bagaimana? Apakah rasanya enak? Anda? Li Bin mundur beberapa langkah, menatap Xiao Chen dengan ngeri, keringat mengalir di wajahnya. Walaupun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia punya firasat bahwa Xiao Chen tidak berbohong. Dia hampir mati, dan hampir tidak pernah bangun lagi. Sungguh menakutkan. Panggilan. Melihat Li Bin baik-baik saja, Lin Xuanying akhirnya merasa lega. Kemudian, dia menatap Xiao Chen, tatapannya pun berubah lagi, dia merasa bahwa Xiao Chen tidak seburuk itu lagi. Jika Xiao Chen benar-benar ingin membunuh Li Bin, itu akan terjadi dalam sekejap dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Bab 10. Terima kasih. Lin Xuanying mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Chen. Terima kasih. Kata Xiao Chen sambil tersenyum, bukankah kamu baru saja membenciku? Aku tidak membencimu lagi karena aku tahu kamu orang baik. Xiao Chen menyela, aku tidak tahan mendengar kata orang baik, tapi aku akan membiarkannya pergi demi dirimu. Lin Xuanying tertegun dan bertanya, demi aku. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ya, apakah kamu tertarik untuk pergi keluar bersamaku sendirian? Napas Lin Xuanying tersendat saat mendengar ini. Pergi keluar sendirian. Kenapa tiba-tiba kamu meminta ini? Mungkinkah? Tanpa menunggu jawabannya, Xiao Chen menatap Li Bin dan berkata, Nona Lin ingin pergi bersamaku, jadi pergilah. Hati Li Bin bergetar, dan dia berkata dengan panik, aku. Xuanying, aku akan kembali ke Yanjing dulu, dan kita akan saling menghubungi nanti. Setelah berkata demikian, Li Bin berlari keluar. Dia baru saja mengeluarkan racun dari tubuhnya, dan anggota tubuhnya setengah lumpuh, tidak bisa merasakan apa-apa, sehingga dia beberapa kali hampir terjatuh dan berlari keluar sambil terhuyung-huyung. Lin Xuanying tahu bahwa Li Bin takut pada Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen ingin menyakitinya sekarang, Li Bin mungkin tidak akan peduli padanya. Namun, dia tidak perlu kecewa. Sejak awal, dia sudah melihat dengan jelas seperti apa Li Bin. Tidak ada harapan, jadi mengapa ada kekecewaan? Jika bukan karena persahabatan antara keluarga Lin dan Li, dia tidak akan pernah bergaul dengan orang seperti itu. Nona Lin, silakan masuk, kata Xiao Chen. Lin Xuanying berjalan keluar terlebih dahulu, merasa sangat gugup. Xiao Chen menepuk bahu Zhao Biao dan berkata, Bos Zhao, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Kita pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Zhao Biao membungkuk dan berkata, selamat tinggal. Jika sebelumnya dia masih sedikit ragu dengan Xiao Chen, kini setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri cara Xiao Chen bermain dengan Li Bin, Zhao Biao pun sepenuhnya yakin dengan Xiao Chen.
Mungkin kemampuan Xiao Chen tidak jauh lebih buruk dari Du Gaoyu. Jika dia dapat mengalahkan Xiao Chen dan Du Gaoyu, dua penguasa kekuatan internal, pada saat yang sama, dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta raja bawah tanah Lanning. Hanya saja Du Gaoyu terlalu serakah. Dia harus memberinya 30% dari keuntungan bisnis setiap bulan. Bagaimana jika Xiao Chen juga sama? Bagaimana dia bisa membelinya? Baru setelah Xiao Chen dan Lin Xuanying benar-benar meninggalkan pavilion Rainbow, Zhao Biao kembali bersikap sombong dan berteriak kepada anak buahnya. Lain kali, berhati-hatilah. Jangan memancing amarah ahli itu, atau aku akan memastikan kau mati mengenaskan. Kau mengerti? Dimengerti, kata para pria itu serempak. Baiklah, bawa Feng Qian pergi dulu dan bersihkan tempat ini. Di tengah angin malam, Xiao Chen dan Lin Xuanying berjalan berdampingan di jalan terpencil di kota Lanning. Setelah terdiam beberapa saat, Lin Xuanying tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kamu datang menemuiku sendirian, seharusnya bukan hanya untuk berbelanja, kan? Tentu saja, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Xiao Chen tentu saja tidak punya waktu luang untuk secara khusus mengundang Lin Xuanying untuk berbelanja. Lin Xuanying merasa tidak apa-apa, lalu menatap Xiao Chen dan bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Pernahkah kau mendengar tentang Yu Xiaomen? Lin Xuanying berhenti sejenak dan bertanya dengan heran, Yu Xiaomen. Kau benar-benar pernah mendengarnya? Tentu saja aku pernah mendengarnya. Sekte Yu Xiao sangat kuat saat itu. Sulit bagiku untuk tidak mendengarnya. Saat itu, hati Xiao Chen mencelos, dan dia bertanya, apakah Sekte Yu Xiao tidak berjalan dengan baik sekarang? Mendengar ini, Lin Xuanying berkata dengan aneh, klan Yu Xiao telah musnah 50 tahun yang lalu. Apakah kamu tidak tahu ini? Menghancurkan seluruh keluarga. Berita buruk yang tiba-tiba itu membuat Xiao Chen marah tanpa alasan. Sumber daya yang diberikannya kepada Yu Xiaomen cukup bagi Yu Xiaomen untuk hidup makmur di bumi selama 1000 tahun. Tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menghancurkan Yu Xiaomen sendirian. Bagaimana Sekte Yu Xiao jatuh? Suaranya dingin, bagaikan pisau yang menusuk sumsum tulang. Lin Xuanying menggigil, tidak berani mengabaikannya, dan berkata, pada saat aku cukup dewasa untuk mengerti, Sekte Yu Xiao telah hancur sejak lama, jadi aku tidak begitu tahu detailnya. Aku hanya mendengar beberapa rumor secara kebetulan. Mendengar ini, suara Xiao Chen sedikit melunak dan berkata, katakan saja apa yang kau ketahui. Klan Yu Xiao telah hancur selama lebih dari 50 tahun. Tidak peduli seberapa cemas atau marahnya Anda sekarang, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik menyelidikinya secara perlahan. Lagi pula, dia telah membalas kebaikan Yu Xiaomen 10 kali lipat, jadi dia tidak berutang apapun padanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia baru ingat akan keberadaan Yu Xiaomen, tetapi dia tidak punya banyak perasaan nyata terhadapnya, jadi dia tidak akan menunjukkan kebencian yang mendalam terhadapnya. Tentu saja, bantuan adalah bantuan. Jika dia tahu siapa pembunuh yang menghancurkan Yu Xiaomen, dia akan membalas dendam pada Yu Xiaomen. Oh, Lin Xuanying berkata perlahan, kudengar Sekte Yu Xiao bangkit 150 tahun lalu dan hancur 50 tahun lalu. Selama 100 tahun di antaranya, itu adalah organisasi paling kuat di Tiongkok dan bahkan di dunia. Pada masa itu, dunia sedang kacau dan perang sering terjadi. Tiongkok menjadi sasaran beberapa negara besar dan berada dalam situasi yang genting. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, jadi Sekte Yu Xiao campur tangan? Ya, Lin Xuanying mengangguk. Meskipun Yu Xiaomen adalah bagian dari organisasi seni bela diri kuno dan tidak berinteraksi dengan pemerintah nasional, organisasi itu berpusat di Tiongkok. Bagaimana kita bisa melihat tanah air kita yang indah diduduki oleh orang lain? Setelah mengambil keputusan, Sekte Yu Xiao tidak lagi menyembunyikan kekurangannya. Sekte ini membuka gerbangnya, merekrut murid, dan mengajarkan seni bela diri dan metode kultivasi unik sekte tersebut untuk memperkuat kekuatan Tiongkok secara keseluruhan. Xiao Chen mendengarkan dan mendesah dalam hati. Ini mungkin pemicu kehancuran Sekte Yu Xiao, kan? Orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun. Pohon yang menonjol di hutan akan hancur diterpa angin. Tanpa diduga, sumber daya yang dia berikan kepada Yu Xiaomen dan mengajari mereka cara berlatih kultivasi akhirnya malah merugikan mereka. Lin Xuanying menyadari bahwa Xiao Chen tampak aneh, dan bertanya ragu-ragu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, teruslah bicara. Lin Xuanying melanjutkan, setelah Sekte Yu Xiao dibuka, semua orang di dunia terkesima dengan kedalaman seni bela dirinya, misteri metafisikanya, dan kekayaan harta karunnya. Setelah kurun waktu tersebut, seni bela diri Tiongkok memasuki era puncaknya, dan dikenal sebagai, Yu Xiao adalah seniman bela diri terbaik di dunia. Seni bela diri dunia berasal dari Yu Xiao. Ya, meskipun ada sedikit yang dilebih-lebihkan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kontribusi Yu Xiaomen terhadap seni bela diri Tiongkok. Namun, Xiao Chen tahu bahwa titik balik telah tiba. Lin Xuanying melirik Xiao Chen dan menghela nafas, tapi 50 tahun yang lalu, seorang pengkhianat muncul di Sekte Yu Xiao.
Pengkhianat. Ekspresi Xiao Chen menjadi gelap lagi, dan pada saat yang sama dia mengerti apa yang sedang terjadi. Memang, mengingat kekuatan klan Yuxiao, mustahil bagi mereka untuk dihancurkan dengan mudah kecuali jika mereka runtuh dari dalam. Saya mendengar ini dari kakek saya. 3 pengkhianat muncul di Sekte Yuxiao. Mereka telah mengintai di Sekte Yuxiao selama 20 tahun. Mereka telah lama dipercaya dan telah menjadi tokoh inti. Siapa yang tahu? Ketiga orang itu bersekutu dengan beberapa kekuatan asing yang kuat untuk merusak Sekte Yuxiao dan merampok sebagian besar harta dan properti Sekte Yuxiao. Hanya itu yang aku tahu tentang klan Yuxiao. Kakekku mungkin tahu sisanya, tetapi setiap kali aku bertanya kepadanya, dia menghindari topik itu dan tidak ingin berbicara lebih jauh. Lin Xuanying menceritakan semua yang diketahuinya dan menatap Xiao Chen. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menceritakan semua ini kepadaku. Sebagai balasan, ini untukmu. Xiao Chen mengeluarkan rosario dan menyerahkannya kepada Lin Xuanying. Lin Xuanying bertanya dengan heran, apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku? Yah, benda ini tidak ada gunanya bagiku. Alasan mengapa Xiao Chen membeli rosario itu adalah, pertama, karena harganya murah, dan kedua, karena itu berhubungan dengan Sekte Yuxiao, dan dia bisa memberikannya kepada Xiao Yufei untuk membela diri. Namun sekarang ia merasa tasbih itu terlalu jelek dan sama sekali tidak cocok dengan penampilan dan temperamen Xiao Yufei. Di masa mendatang, ia akan membuat kalung atau liontin giok khusus untuk Xiao Yufei. Baiklah, sudah malam. Aku harus kembali. Xiao Chen berkata, lalu menatap Lin Xuanying. Meskipun kamu belum mengembangkan kekuatan internal, kamu telah berlatih tinju dan kungfu tendangan. Kebanyakan orang tidak sebanding denganmu. Kurasa aku tidak perlu mengusirmu, kan? Lin Xuanying tersenyum penuh arti saat mendengarnya. Xiao Chen khawatir gadis itu akan takut pulang sendirian di malam hari, dan dia tahu untuk menyuruh gadis itu pulang, membuktikan bahwa di balik penampilannya yang tampak acuh tak acuh, dia memiliki hati yang lembut. Dibandingkan dengan dia, Li Bin bahkan lebih buruk dari sampah. Anda tidak harus mengantar saya pergi, tetapi bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Baiklah. Xiao Chen mengangguk. Apa yang ingin kamu tanyakan? Lin Xuanying berpikir sejenak dan berkata, bisakah kamu menggunakan jarum Xuan yang ke-9? Xiao Chen awalnya mengira bahwa Lin Xuanying akan bertanya kepadanya apa hubungannya dengan klan Yuxiao, tetapi dia tidak menyangka akan menanyakan hal ini. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Karena semua orang di keluarga Lin saya mempelajari 9 jarum Xuanyang, tetapi hanya kakek saya yang dapat melakukan jarum ke-9. Ayah, paman, dan paman saya tidak dapat mempelajarinya. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum dan berkata, 9 jarum yang misterius bukanlah teknik yang mendalam. Dengan bakatmu, jika kamu berlatih dengan tekun, kamu akan dapat melakukannya cepat atau lambat, dan bahkan melampaui kakekmu. Setelah berkata demikian, Xiao Chen pergi meninggalkan Lin Xuanying yang berdiri di sana dengan linglung. Kakek berkata bahwa jarum ke-9 adalah teknik pengobatan yang sakral. Selama masih ada nafas, penyakit dapat disembuhkan. Misterinya sangat sulit dikuasai. Namun, dia berkata bahwa jarum ke-9 bukanlah teknik yang sulit. Mungkinkah keterampilan pengobatannya lebih baik daripada kakek? Bersambung.